Bincang Saudagar, mari kita sama-sama membaca istighfar. Dan alhamdulillah kita berdoa semoga acara ini berlanjut dan banyak mendapatkan manfaat buat kita semuanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Telah hadir kita di sini Bang Muhtasin. Ya, Bang Muhtasin ya, Masya Allah. Gimana Bang? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah. Pak Bang Tahsin, saya panggil Bang Tahsin aja ya. Bang, kita makasih sudah berkumpul di sini, mau berbagi ilmu, bersedekah ilmu kepada kami di sini. Memang di sini kami sediakan untuk ruang saudagar untuk berbagi. Sebelum panjang lebar, saya ingin menanyakan proses Bang Tahsin itu seperti monggo nanti memperkenalkan diri dulu ya. Dan ini direkam, anggap saja Bang Tahsin sedang berbicara kepada anak-anak Bang Tahsin dan saudara-saudaranya. Monggo Bang Tahsin, santai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, perjumpaan ini Allah yang mengatur. Semoga lewat forum ini menjadikan satu al-ilmu yantafi'u bihi, ilmu-ilmu bisnis saya bisa kami tularkan kepada teman-teman kita, saudara-saudara semuslim kami. Kami perkenalkan, nama lengkap saya Muhtasin. Saya tahun 96 selesai PAT waktu itu di Hasanuddin, dan kemudian saya pernah kerja di dealer shop ya, jadi tukang servis keliling. Nah, kemudian meningkat, saya mikir ini bagaimana caranya cepat ya, leverage ya, saya pikir begitu, maka saya main komputer. Dan singkat ceritanya saya ditemukan sebuah importer besar sekali komputer itu. Hanya di Semarang sebenarnya itu ada ribuan, itu bahkan jutaan komputer itu. Pada orang-orang pada gak lihat. Mulai cepat gitu loh, dan ini pengambilan mulai truk-truk dan lain-lain. Dan saya dulu ahlinya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu dan segini tahu monitor tabung ya, saya itu ahlinya flashback dulu. Saya ahlinya flashback. Di Semarang cuma ada orang 5, jadi sehari mau nyari uang 2 juta itu mudah sekali. Sehari mau nyari uang 1,5 juta itu mudah sekali, karena ahlinya ahli ya. Jadi flashback itu waktu itu kan harganya jadi 10, jadi sudah satu itu. Karena keahlian itu memang kehalang apa ya Mas? Memang yang namanya keahlian, yang namanya yang namanya expert itu memang luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekilas saya, kemudian saya juga main yang namanya talas, itu 7 hektar saya, nanam 7 hektar ya. Jadi itu talas, hari ini saya panen di Batang, hari ini saya panen ada 4 truk kalau nggak salah nih. Tadi sudah 2 truk. Jadi daunnya laku, umbinya laku, daunnya diekspor ya. Jadi saya punya 7 hektar itu. Cuman itu saya, bukan tanah saya, itu tanah perhutani kerjasama gitu. Makanya saya itu selalu melihat peluang, dimanapun saya melihat peluang. Seperti saya tadi macet di Undip, ini macet luar biasa kayak gini, semua membutuhkan. Demand apa ya gitu loh, yang diperlukan apa nih gitu. Saya selalu berpikir seperti itu orangnya. Tidak pernah saya mau diam, walaupun sudah punya bisnis banyak, saya nggak mau diam. Karena banyak sekali yang perlu kita tolong, perlu kita bantu banyak sekali. Kalau Anda sudah berpikir semacam itu, maka bisnis akan menjadi besar sendirinya, nggak perlu pusing-pusing. Terakhir saya ya sudah punya toko komputer besar, kemudian
punya semacam divisi CCTV. Nah, alhamdulillah dipercaya Cina ya, dikasih mobil juga itu. Semua serba nggak ngerti ini kok kayak gini gitu loh semua. Ya jadi seperti itu, Mas. Bang, kemudian memulai di Ya, saya main properti sudah lumayan besar. Saya properti main itu subsidi namanya, pakai BTN dulu ya. Jadi saya properti itu ahlinya ahli sebenarnya. Wes ngeri pokoknya. Mau ilmunya kayak apa sini? Tak kasih gitu, gratis nggak usah bayar. Karena ilmu properti itu harus disampaikan apa namanya? Nggak ada ruang tersendiri. Ada ruang tersendiri. Saya properti bagaimana leverage-nya, bagaimana anunya, apa caranya sangat dari tahun 2009 saya main, Mas. Jadi saya selain main ini memang saya suka bisnis. Jadi apa namanya? Saya properti itu pernah dapat untung itu 2 tahun itu 2 miliar. Nah, karena saya belum mendapatkan cara yang tepat untuk bilang orang riba, saya juga di sana Ustadz, itu riba yang luar biasa. Kamu bawain orang hari akad Senin 10 orang, besoknya 15 orang. Saya bingung gitu. Wah, gimana ini padahal penghasilannya besar saya gitu. Waduh, gimana ini gitu. Saya sudah besar itu, properti rumah subsidi sudah besar saya itu. Tak tinggalin itu. Dan sekarang sudah dikasih ganti Allah jadi di beton ya. Jadi di beton ya. Jadi di beton itu saya fast management, membawahi 22 karyawan. Di situ saya alhamdulillah luar biasa larisnya karena di Kendal lagi bikin KIK, kawasan industri Kendal. Jadi saya masuk situ dan kebutuhan beton itu luar biasa. Kita hanya ngatur loader, bulldozer, ngatur TM dan lain-lain, ngatur interval waktu namanya. Ya ngatur SDM lah Mas, seperti itu. Bang, saya coba flashback ke belakang lagi ya. Yeah. Waktu lulus dari KIA, PAT, itu mulai berbisnis dengan ada preferensi khusus nggak? Modal sendiri atau bagaimana? Iya. Kemudian saya dapat cerita itu ada titik balik di mana ketika abang kecelakaan, terus kemudian mengalami perubahan drastis banget. Ya, saya sampai sekarang kakinya nggak bisa nekuk Pak. Ini luar biasa kaki saya kecelakaan dahsyat sekali. Saya memang hobinya dari kecil motor cross Mas. Hobinya keren. Saya dari SD itu sudah main mini cross saya. Main kemana-mana, ada Magelang main, saya ke Magelang gitu. Nggak punya uang pokoknya main, ada yang biayai gitu. Saya suka mini cross, BMX waktu itu. Naik lagi SMA-nya saya suka motor cross. Wah, lah dari motor cross itu kakinya hasilnya kayak gini. Hobinya keren, Bang. Sekarang saya masih suka off-road karena di off-road itu banyak teman-teman dan banyak kolegan-kolegan saya yang punya uang di off-road itu. Makanya sampai sekarang saya masih main off-road. Kalau ada off-road saya masih ikut. Di situ saya the power of bunglon. Ini harus tahu ilmu ini nih. The power of bunglon. Mohon maaf, saya dengan bicara dengan ustadz manapun, dengan syekh manapun saya bisa. Karena waktu di Madinah saya bilang, Tasin, antum talibu min Indonesia, namanya talibu min Indonesia, saya bilang gitu. La budda anta tadrusu fi hadzal bilad, hadza muhimmatul lana, dia bilang gitu kan? Iya, saya biasa diajak ke ini nih, ke kampusnya juga, sampai syekhnya itu akrab sama saya. Mohon maaf, saya punya ilmu the power of bunglon, bukan munafik ya. Ketika saya bertemu dengan orang off-road, saya bicara beton, bicara CCTV, bicara laptop, bicara komputer. Ketika sama ustadz saja kita bicara ustadz dong gitu loh. Dan ilmunya nyampe dong gitu. Gitu. Dari komputer itu berarti sudah ada CCTV? Yeah. Sudah mulai operasiannya di Kendal dan Semarang sekitarnya ya? Pernah nggak mengalami di mana titik-titik terendah yang dialami abang sendiri dan juga sangat berasa pada istri dan anak-anak? Ini tadi saya cerita manisnya saja. Betul. Saya ketipu yang 200 juta nggak saya ceritakan nanti. Ketipu 200 juta, 150 juta, 120 juta dengan teman sendiri berkali-kali Bang. Oh, iya. Ya kadang begini ya, teman-teman sekalian, kita nih al muslimun kal jasadul wahid, kita tuh satu tubuh ya. Saya sedih sekali, sampai sekarang saya sedih sekali ya.
Saya kerja di satu kawasan, sekarang itu ada kawasan yang sangat besar sekali, namanya KITB. KITB itu Batang, dengan ratusan hektar, ribuan hektar dengan KIB, dengan 3.000 hektar, 360 hektar punya KIK, kawasan industri Kendal. Ini kita tuh tidak ada andilnya sama sekali. Di sana iklannya pakai Cina loh mas, bahasa Cina, nggak ada bahasa Indonesia. Bahasa Inggris, nggak ada bahasa Indonesia. Bayangin. Kalau Anda kemudian tidak punya strong way, kekuatan apa yang Anda berlari, mau apa coba negeri ini? Mau coba apa Anda orang-orang muslim mau apa coba? Saya tanya, kenapa semangatku beda dengan Anda? Mohon maaf Pak. Ini nanti saya teruskan setelah sholat kalau memang mau tahu. Kenapa saya semangat saya beda dengan Anda itu? Saya nggak bisa jalan saya sakit, kakinya sakit. Tapi saya punya semangat yang membara, saya punya strong will, kekuatan yang unlimited. Kenapa itu? Karena saya melihat sendiri gitu loh. Tidak katanya, coba sampaikan sama saya, daerah Pantura, dari ujung sana mau Kudus, mau Demak, mau sana sampai sana. Lihatkan sama saya, ada tanah yang 3 hektar, 2 hektar punya siapa coba? Nggak ada. Ratusan hektar udah punya orang semua, dan bukan orang Indonesia. Saya pernah bekerja 3 tahun di PLTU. Saya ikut Sumitomo, saya ikut Murinda, saya punya ikut JEL. Saya punya ikut Jurong Singapura, saya ikut Murinda, Jepang, Sumitomo, saya pengalaman sekali. Dan di sana tidak ada bahasa Indonesia, nggak ada. Kenapa saya beda dengan Anda? Aku mau ceritakan itu. Kenapa kekuatan saya beda? Strong way saya, kekuatan saya beda dengan Anda. Kalau tidak hanya berbicara uang, mohon maaf, saya tuh mbok leyeh-leyeh jadi duit sekarang. Karena saya punya sudah beberapa usaha autopilot gitu loh. Saya tinggal turu jadi duit nih. Turu penak kan gitu. Kemudian pada saat pandemi kemarin 2 tahun yang lalu ya, kerasa nggak dengan bisnis yang saat ini? Gimana maksudnya? Kerasa nggak hantaman waktu? Oh iya, kalau COVID memang luar biasa ya. Jadi kita nggak bisa menyalahkan keadaan, itu namanya faktor eksternal ya. Kalau kita kemudian setelah COVID mengeluh, wah ini itu susah ya, Allah itu ana fi abdi dzannibi. Makanya jangan selalu suudzon sama Allah, husnuzon saja, apa yang terjadi husnuzon saja. Ini Allah punya maksud nih gitu. Ini Allah punya maksud nih. Saya sudah sampaikan ilmu tertinggi, saya sampaikan kepada Mas Yasin tadi. Mana Mas Yasin ini? Wah susah ini, ilmu ini susah, hakikat yang luar biasa tinggi banget. Tapi kalau mau nyampaikan harus ini 10 SKS nggak rampung ini. Hanya segera itu Mas Yasin paham itu loh. Strong ways. Nah, coba banget, saya itu pengen tahu apa sih yang nggak dimiliki anak muda sekarang ya, yang kalau saya perhatikan daya juangnya itu dengan segala fasilitas yang ada ya, dengan segala fasilitas yang ada, internet ada dan lain-lain, dan bagaimana memunculkan daya juang seperti yang sampai saat ini gitu. Nah, ini namanya strong way, ilmunya namanya strong way. Kekuatan apa yang Anda berlari, kekuatan apa yang Anda sudah running terus. Nggak ada matinya. Walaupun minum men kuat bareng biar kuat terus itu. Artinya ada namanya strong way. Saya pengen menyampaikan next time kita ketemu ya. Next time kita ketemu dan harus pakai papan tulis, Bang. Siap. Pakai whiteboard. Aku masih bisa meluangkan waktu kepada Anda. Bagaimana strong way? Bagaimana cara bikin strong way di diri Anda? Nggak bisa, di outdoor nggak bisa. Nggak bisa. Ada kekuatan yang luar biasa. Saya pernah ikut yang namanya, saya mindset terbuka itu ketika saya ikut Umat Terbaik Hidup Berkah. Yang tahu UTHB itu ya? UTHB. Saya ikut UTHB, kemudian saya ikut HBHB, Hidup Berkah, Hidup Berlimpah, kemudian saya ikut TOT, kemudian saya ikut yang namanya The Committer. Nah, ini orang-orang luar biasa, The Committer 45 juta, siapa yang mau bayar itu. Banyak alumnusnya di sini nih. Investasi saya udah besar sekali Bang, beda. Investasi saya udah ngeri untuk cari ilmu. Makanya mohon maaf, saya tak kasih saya gratis, nggak perlu amplop deh. Padahal saya kalau ngisi UMKM, karena saya orang Kadin, saya orang HIPMI, 15 tahun di HIPMI, masih 3 tahun di Kadin. Saya kalau ngisi UMKM tuh 1 jam 2,5 juta loh itu. Kalau kan itu uang pemerintah itu 2 jam 5 juta kadang 4 juta gitu sama pajak gitu. Jadi memang benar teman-teman, tadi di belakang panggung beliau sangat ketika kita berbicara dengan Bang Tahsin itu ada semacam vibrasi yang bergetar bahwasanya semangat yang harus kita miliki itu seperti ini, semangat juang yang unlimited.
Monggo Bang, ceritakan lagi yang Iya, Kak. iya, saya minta waktu nanti Mas Aris sebagai panitia Arafah sama Mas Yasin Ki bikin forum yang memang change mindset. Pola pikir kita berubah. Tidak bisa forum kayak gini nih, tidak bisa. Kali ini karena saya cerita aja ini Iya. story apa, sukses story dan lain-lain itu wah itu gampang. Tapi saya pengen change mindset, bagaimana kita berpikir. Karena kita harus sukses. Kenapa harus sukses? Kenapa kita harus kaya? Nanti kita ubah nolongso story Bang. Iya, karena kita kenapa harus kaya? Ngeri kalau kita nggak kaya. Bener. Tetapi saya memang ya apa ya? Ya saya bukan kaya saya bukan. Tapi yang penting uang itu selalu ada di dompet. Kalau 2 juta, 3 juta mesti ada saya itu kan. Alhamdulillah. Bang Tasin, kemarin saya bercerita sama Mas Aris ya, ketika beliau cerita tentang, oh, Koh Tahsin ini seperti gini. Jadi Bang Tahsin itu cara melihat peluang yang sebenarnya orang lain itu menganggap masalah. Gimana Bang? Melihat Peluang. peluang. Anggap. Iya. Saya gini. Saya tak cerita sebentar. Saya itu di beton tuh Beijing Plan, tahu ya Beijing Plan ya? Ya. Tahu Beijing Plan yang silo itu ngecori jalan raya itu. Saya tuh nolak 3 kali loh Mas. Ini yang namanya rezeki dan gaji saya tuh nggak kecil loh, besar sekali ya di Beijing Plan itu gajinya. Karena kan itu saingannya Adikarya, Wika kan, tahu sendiri kan, itu kan uang besar semua itu. Gaji saya besar, saya nolak 3 kali coba bayangin. Nggak mau, ini bukan dunia saya bilang gitu. Ini bukan dunia saya, ngapain saya kerja kayak gini? Saya enggak. Dia datang lagi ke rumah saya. Itu yang namanya rezeki nggak bisa ditolak. Ngejar dia itu. Seperti itu. Nah itu ilmunya namanya ketika kita membesarkan wadah kita udah besar, udah dah. Itu ilmu dunia sebenarnya kita membesarkan wadah, Allah tugasnya menumpahkan, ya tinggal besarkan wadah. Kalau kita wadahnya kecil sudah sedikit udah lober nggak bisa. Nah bagaimana wadah besar itu besar, kemudian bersih, Allah tugasnya menuangkan. Nah ilmu gimana ya, nggak bisa saya sampaikan di sini. Artinya ikuti Gus Bah itu saya suka. Gus Bah itu sebenarnya saya masuk beberapa ilmu. Ini Gus Bah ini tahu persis ilmu itu. Gus Bah tahu persis ilmu itu. Ilmunya memang luar biasa. Jadi saya susah untuk menyampaikan secara terbuka ini. Yang jelas saya hanya bicara ya sukses story seperti itu. Kemudian hal-hal yang mungkin wah enak gitu apa nggak lihat yang saya diketipu teman-teman sendiri segitu banyaknya mungkin nggak ngerti kan gitu ya. Itu sebenarnya resiko yang namanya orang bisnis biasa gitu. Alhamdulillah, ini beberapa menit lagi ya menjelang azan asar. Kita break sebentar. Oke. Buat teman-teman sekalian, kita break sebentar. Kita break sebentar untuk mengambil wudhu, sebentar lagi sholat asar. Kita sambung kembali. Buat yang bisa berwudhu di dalam ya, ada 2 ruangan sebelah dalam, ada 2 sebelah sini dan sebelah sini. Sebelah sini ya. Buat yang ikhwan bisa berwudhu di belakang. Nanti setelah sholat azan asar kita mulai kembali Bang ya. Monggo sekarang kita break sebentar untuk wudhu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore hari ini perkenankan saya dalam hal ini bekerja sama dengan Rumah Adab di mana menyelenggarakan layanan terapi holistik ya, saya katakan holistik. Di antaranya mengembangkan metode pengobatan tibun nabawi yang sampai hari ini secara umum pengobatan tibun nabawi yang begitu unggul, orang masih menganggap ini hanya alternatif. Maka kami dengan Rumah Adab dalam hari ini akan memulai dulu bagaimana keunggulan tibun nabawi, karena kekuatan tibun nabawi adalah pengobatan ruhaniyahnya.
Maka di sini kami sampaikan sebelum terapi ada 2 ruangan khusus karena kita adabnya di sini ada rumah adab, ruangan untuk berdoa. Jadi kita tidak langsung ke terapi fisik, tapi kita meminta kepada yang menyembuhkan penyakit yaitu Allah. Nanti ruangan tersebut di atas ada ruangan buat ibu-ibu untuk berdoa dan ada juga ruangan untuk bapak-bapak untuk berdoa. Nah setelah berdoa baru kita lakukan treatment, terapi sesuai dengan permasalahannya. Monggo mungkin tadi bapak-bapak sudah ada yang mendapat atau ibu mendapat voucher ya. Selama bulan Agustus kami dalam rangka pembukaan juga dan juga mensyukuri nikmat kemerdekaan diberikan voucher bekam gratis 1 orang, artinya bayar 1 yang bekamnya berdua ya. Mulai besok bisa diinikan, nanti bisa hadir. Untuk penyelenggaraan sendiri yang putri ditangani oleh putri, yang putra juga ditangani oleh putra, dan tempat juga terpisah, artinya tidak berbaur ya. Nanti khusus untuk putri semacam tadi, untuk ruang berdoa pun sama, ada untuk putri dan juga ada untuk putra. Monggo kesempatan ini bisa dimanfaatkan. Kemudian yang kedua, perlu kami sampaikan, saya di sini ingin tanya bapak-bapak, ibu yang hadir di sini, siapa yang belum pernah sama sekali bekam atau baru dengar istilah bekam? Siapa yang hadir di sini yang baru dengar bekam atau al-hijamah, bahkan belum mengenal atau yang sudah pernah? Ya, yang sudah pernah dulu coba angkat tangan, yang sudah pernah dibekam angkat tangan. Masya Allah ini hampir semua. Ibu-ibunya hanya 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ada yang belum juga ya. Masya Allah. Al-hijamah ibu, malaikat saja pada saat Isra Mi'raj Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha, setiap ketemu malaikat di langit pertama, kedua sampai ke-7, beliau nyampaikan kepada Rasulullah Muhammad, wahai Rasulullah, perintahkan umatmu berbekam. Masya Allah, kalau ada yang belum pernah, berarti malaikat saja menyampaikan perintah. Terakhir malaikat Jibril menyampaikan, menegaskan lagi informasi dari malaikat tersebut. Beliau menyampaikan melalui hadis Nabi bahwa malaikat Jibril menyampaikan sebaik-baik pengobatan adalah al-hijamah. Maka dalam kesempatan hari ini kami membuka, ada layanan di sini. Ya paling tidak bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, kenapa kita perlu berbekam? Tadi hanya hadis kaitan keyakinan. Bahkan Rasulullah menyampaikan juga sebaik-baik pengobatan adalah al-hijamah. Di zaman sekarang yang penuh dengan racun, mau tidak mau kita memang membutuhkan al-hijamah ini. Kenapa? Karena setiap hari kita terpapar racun, baik itu dari pestisida, dari pengawet, penyedap gitu. Sementara kita dimanjakan dengan teknologi, ada motor. Mau pergi ke Alfamart sebentar aja pakai motor, nggak ada gerak gitu. Bahkan ke masjid aja bapak-bapak masihnya naik motor gitu. Kalau kita tidak ada gerak, maka racun yang ada di dalam kulit kita tidak terkeluarkan. Dan terus dia berputar-putar, akhirnya numpuk di hati. Nah, sehingga beban hati jadi lemah. Karena lemah, daya imunnya mudah terserang penyakit. Dampaknya ada COVID sekarang aja semua pada teriakan gitu kan. Banyak yang terkapar dengan COVID tersebut. Maka dengan dibekam, insya Allah biidnillah racun tersebut terkeluarkan yang pada akhirnya sistem hati jadi berfungsi lagi dengan baik. Sehingga daya imun kita juga akan baik. Dan Rasulullah menyampaikan adabnya ataupun rutinnya dengan zaman sekarang yang penuh dengan racun, paling tidak setiap tanggal 17, 19, 21 Hijriah itu kita melakukan bekam. Untuk apa? Karena darah jangan sampai bergejolak sehingga akhirnya menimbulkan mungkin bisa jadi stroke dan lain sebagainya. Maka monggo di sini ada wadah yang bisa kita fasilitasi ibu-ibu, bapak-bapak yang kerso nanti untuk bisa melakukan paling tidak bekam. Ya, dan tidak hanya bekam sebetulnya, layanan terapi kami terutama nanti ke depan kita akan ada layanan pengobatan hati.
kadang kita lebih takut pengobatan fisik, ya. Misalnya kena kanker, kena jantung, kena stroke dan lain sebagainya, lebih takut dibandingkan dengan penyakit hati. Karena kalau penyakit fisik kita selesai sampai mati sudah selesai, penderitaannya selesai. Tapi kalau penyakit hati sampai akhirat bahkan abadi, kalau kita tidak diobati, kita kelihatannya sehat ya fisiknya, tapi belum tentu hatinya sakit. Nah, nanti ada parameternya hati kita sakit atau tidak, karena tidak bisa dinilai. Dinilainya nanti diri sendiri dengan ada parameter. Insya Allah mungkin ke depan kita juga bisa sharing berkenaan dengan pengobatan penyakit hati ini. Maka kami sampaikan dalam terapi ini kita namakan terapi holistik. Demikian barangkali informasi yang disampaikan. Mudah-mudahan dengan adanya ini kita kolaborasi. Di bawah mungkin ada herbalnya, nanti bisa kita rekomendasikan herbal apa yang bermanfaat, karena dalam mengobati tentu harus ada diagnosis dulu. Nah, konsultasinya nanti insya Allah kita berikan dengan gratis ya. Jadi sebelum terapi kita harus ada konsultasi dulu penyebabnya, baik penyakit fisik maupun penyakit rohaninya. Nah, baru kita nanti terapi. Nah, bekam ini salah satu bagian saja dari terapi. Nanti ada herbal dan lain sebagainya. Ada juga, kebetulan kalau ada saudara-saudara yang terkena saraf kejepit, saya insya Allah biidznillah dengan izin Allah sudah banyak, hampir 90% lebih ya, orang saraf kejepit tidak perlu dioperasi, dengan pertolongan Allah tentunya, dengan izin Allah bisa kita ikhtiari dengan melalui terapi tadi terpadu antara herbal, kemudian bekam maupun pembenahan tulang belakang. Jadi kadang ada saudara yang mungkin saraf kejepit dan sebagainya, insya Allah kita bisa bantu untuk mengeringankan beban berkenaan dengan tadi, karena kalau sudah saraf kejepit ya di dokter saja, alternatif terakhir adalah dengan dioperasi. Tapi sebelum dioperasi barangkali kita ikhtiari dulu dengan pendekatan secara alami maupun ilahiyah. Demikian yang dapat saya sampaikan, terima kasih atas waktunya. Mungkin saya kembalikan lagi ke Pak Yasin untuk ini kita cukup. Atau mungkin ada yang ditanyakan, monggo, barangkali ada yang ditanyakan, monggo Pak. Usia yang bisa dibekam kalau anak-anak 5 tahun ke atas. Ya, jadi 5 tahun sudah bisa. Ya, anak saya yang kecil itu sudah bisa dibekam, dan tetap anak butuh karena makanannya zaman sekarang enggak ini. Jadi kalau sudah 5 tahun masih bisa. Tapi kalau 5 tahun ke bawah kita cukup dengan bekam kering saja. Ya, cuma kalau ibu-ibu kalau lagi menstruasi ini nggak boleh. Ya, jadi kalau lagi menstruasi ibu-ibu nggak boleh, karena memang dalam sedang keluar darah, jangan sampai diperbanyak nanti bisa ngedrop gitu. Ya, jadi yang menstruasi, kemudian yang sudah sepuh pun usia 70 tahun, 80 tahun, asal kulitnya masih bisa dikop, masih bisa Pak. Tapi kalau kulitnya sudah nggak bisa dikop, ya mungkin tidak bisa kita lakukan. Dan bagi mereka yang darah rendah, kemudian darah tingginya di atas 200, kemudian diabetesnya di atas 500, itu pun harus diperiksa dulu, diturunkan dulu gula darah ataupun tensinya gitu Pak. Gitu Pak. Ye. Monggo ada lagi? Ibu-ibunya? Monggo. Oh siap. Masya Allah. Langsung dimulai gitu. Siap. Bagus, ini sudah ada ini, pembekamnya sudah siap ini. Ya, 2 gratis 1. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ustadz, kami persilahkan untuk kembali ke kursi panas. Mas Fahmi, alhamdulillah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di kajian bincang saudagar. Acara ini disupport oleh FKAM, IIBF, PPPA Darul Quran, dan Summit. Buat teman-teman yang sekalian yang belum tahu ruang ilmu Arafah ya, ini insya Allah taman ilmu ini akan sering digunakan, dan ini terbuka untuk semua komunitas. Buat teman-teman yang ingin mengadakan acara
training dan alhamdulillah Bang Tahsin bersedia untuk berbagi lagi ya Bang. Nanti kita reschedule lagi ya Bang ya. Insya Allah kita akan terbuka ruang ini buat semua komunitas. Dan kami informasikan kembali, insya Allah tanggal 21 hari Ahad, hadirilah ruang ilmu Arafah bertemakan kunci agar setiap masalah bisa terurai oleh Ustadz Haris Budiatna. Insya Allah hari Ahad tanggal 21 Agustus jam ba'da zuhur, jam 1 siang insya Allah. Oke, kita kembali lagi ke laptop Bang. Bang Tahsin, saya memandang ilmu Bang Tahsin ini ilmu lapangan ya. Tadi ada titip pertanyaan dari belakang, ada jemaah. Beliau ingin Bang beri kami materi daging di mana memulai dari awal Bang. Memulai dari awal apa yang harus kita lakukan, yang bisa ditempuh, apa yang harus dikerjakan untuk tetap survive. Apapun mulainya usahanya itu. Monggo Bang. Iya, terima kasih Mas. Mas Fahmi ya, lupa terus saya itu sering kesini lupa. Jadi begini Mas Fahmi, sebenarnya ada satu ilmu tadi yang saya sampaikan, namanya strong way, tetapi tidak bisa saya sampaikan di sini. Saya pengen sekali membagikan ilmu ini, tapi dalam ruangan tertutup. Iya, kalau itu sudah saya bagikan, mereka akan unlimited power. Stop, tidak ada kata-kataan. Benar. Tidak bisa saya sampaikan, tidak bisa, karena yang namanya ilmu ada ilmu. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, ada 4 ilmu komunikasi yang selama ini tidak tahu, banyak yang tidak tahu. Yang namanya yang terakhir namanya hipnosis, hipnoterapi. Ilmu komunikasi bagaimana menyampaikan, menyadarkan seseorang dan orang itu dalam keadaan tidak sadar. Ini nomor 4 ternyata. Orang sudah punya ilmu hipnosis sudah luar biasa kan gitu. Yang ketiga namanya NLP, Neuron Linguistic Programming. Kemudian yang kedua namanya Ericksonian. Kemudian yang pertama namanya Suggestology. Suggestology adalah bagaimana ilmu komunikasi, bagaimana menyadarkan seseorang dan orang itu dalam keadaan sadar. Saya bukan guru, tetapi ilmu itu pernah saya pelajari. Suggestology. Ketika saya menyampaikan ilmu itu, ilmu strong way itu nggak bisa di ruang terbuka. Nah itu gitu Mas. Jadi kalau mau survive ya strong way tadi, kekuatan apa sehingga bisa lari itu loh. Itu penting banget sebenarnya. Buat teman-teman kita Muslim ini, penting banget itu. Maka cari tempat, cari waktu, kapan saya bisa menyampaikan itu. Siap. Nanti bisa ditandai oleh komandan dari kita, Arafah, silahkan. Bang Yunus, Bang Yasin ya. Nanti kita bisa reschedule ulang. Bang Tahsin, strong way, kekuatan strong apa? way. Itu semua orang memiliki itu ya. Iya. Apakah itu seperti Iya, itu harus dibuka. untuk menggerakkan, kalau dalam manusia ini kan ada otak limbik ya, otak hewan yang dimana untuk mempertahankan diri. Iya. Bahkan itu bisa menggerakkan seseorang yang memiliki utang lebih dari 1 M gitu Bang. Iya. Iya, itu harus dibuka. Itu namanya mindset. Pola pikir. Itu harus dibuka. Enggak bisa kalau kayak gini, enggak bisa. Harus dibuka itu. Ngeri itu. Maka dari itu memang kita, saya kadang ketika dipanggil teman-teman sini saya semangat. Karena saya mau menyampaikan sesuatu hal yang luar biasa gitu loh. Tentu Anda tahu, teman-teman tahu semua, bagaimana ketika seorang sahabat Abdurrahman bin Auf, ya, coba perhatikan sahabat Abdurrahman bin Auf ketika bertemu Sa'ad bin Rabi. Saat itu kemarin dilihatkan tempatnya waktu itu kan, saya alhamdulillah sopir saya ini orang Madinah, jadi saya bisa komunikasi panjang lebar di mana Tola al-Badru alaina itu kan, di mana menyambut para muhajirin, menyambut ansar itu. Saya dilihatkan di sini tempatnya. Saya melihat Sa'ad bin Rabi sebagai seorang ansor dengan muhajirin yang mereka tidak bawa apa-apa, hanya baju yang melekat saja. Sahabat Abdurrahman bin Auf hanya baju yang melekat saja karena ketakutan dari Mekah mereka hijrah kan. Bagaimana seorang sahabat seperti itu ditawarkan saya orang terkaya kata itu. Sa'ad bin Rabi, saya orang terkaya di sini. Kalau kamu mau minta harta saya kasih separuh buat saya. Bahkan didoakan barakallah, semoga harta Anda berkah. Tidak itu juga, istri ditawarkan coba. Ini persahabatan orang Muslim kayak gila. Kita kok cengkerengan tuh gimana ini loh. Ini jadi PR kita ini. Maka saya alhamdulillah, saya benar-benar alhamdulillah ya. Saya tuh orangnya nggak punya rasa jengkel Mas.
Susah ini, susah sekali. Saya nggak punya. Saya difitnah, dia nggak punya rasa jengkel saya. Susah kan? Karena saya tahu neuron ini, neuron yang ada di sini itu tadi Bapak menyampaikan tentang hati. Kalau antum sudah tahu yang namanya belajar kuantum ikhlas, maka harta itu akan mengejar Anda. Oke? Enak enggak itu? Ini gue tambah jauh lagi nanti malahan. Enggak perlu itu, enggak sampai itulah gitu. Jadi gini Bang, ada beberapa kali teman-teman kami yang dulu merintis bisnisnya, mengerjakan apa? Ngerjakan proposal bisnis dan lain-lain, hitung BEP dan lain-lain, itu penting. Tetapi ternyata semakin kita ke belakang itu ada satu ilmu yang dimana itu membangkitkan, kalau dalam bahasa kami itu agar C-nya keluar gitu loh. Jadi seperti yang Bang Tahsin sampaikan, memunculkan potensi terbaik dari dalam diri. Yang ketika itu saya melihat, saya membaca tentang Abdurrahman bin Auf pun bahkan saking ketika dia mengangkat batu itu seolah-olah menumbuhkan emas. Iya. Gitu Bang. Iya. Dan boleh kasih kisi-kisi Bang sebelum kita reschedule nanti strong by-nya itu Bang. Begini. Bismillah Bang. Saya kalau membaca Sirah Nabawi itu ya, itu tercengang juga itu. Kalau sedekah kita itu sedekah paling kambing aja udah se-RT tahu semua. Ini 1.500 kuda perang kan gitu kan. Waduh, ini luar biasa. Saya membaca. Ini gimana cara carinya gitu lah. Nah, strong way mereka luar biasa. Yang pertama begini. Sebenarnya itu ini gimana ya? Saya harus menyampaikan dari mana? Jadi begini, kita coba melihat kembali, men-flashback kembali bagaimana Sirah Nabawi itu sahabat Rasulullah itu tidak ada yang miskin kecuali Bilal bin Rabah ya. Sahabat Ali adalah Abul Masakin, bapaknya orang-orang miskin tapi punya tanah dari Aris sampai Khaybar loh. Ini jangan lupa loh. Saya minum di sumurnya sahabat Utsman bin Affan saya, bukan orang lain, saya sendiri. Jadi di dalam satu kebun kurma itu ada belik ya, belik itu apa ya? Saya minum di situ. Dan saya coba jalan, kaki saya buat jalan mengelingkari kebun sahabat Utsman, saya nggak kuat gitu loh. Saking luasnya itu. Dan rekeningnya, alhamdulillah saya itu apa ya, ini ketika saya mau berangkat haji memang saya pura baca semua tentang sejarah. Saya dilihatkan oleh Allah betul itu. Depan saya itu namanya banknya Ar-Rajhi. Bank Ar-Rajhi itu sampai sekarang rekening sahabat Utsman bin Affan masih ada di situ. Jadi Masya Allah, jadi tidak ada sahabat Rasulullah yang miskin, tidak ada. Tidak ada, cuman mereka zuhud gitu loh. Mereka zuhud. Makanya kita kenapa harus sangat semangat? Mohon maaf saudara-saudara, kita banyak sekali Mas. Saya mendirikan sebuah sekolah bisnis muslim yang ketika lulus saya kasih 250 juta. Bukan dari saya ya, dari instansi saya. Saya rektornya, alhamdulillah saya rektornya. Sekolah bisnis muslim yang ada di Kendal, itu sangat terkenal sekali. Di aplikasi kemana-mana, silabusnya. Saya mendirikan itu karena saya punya power yang sangat besar sekali untuk sebuah peradaban yang saya bikin itu. Jadi begini, kita tuh punya uang besar sekali sebenarnya. Yang namanya ACT, uang besar luar biasa, tetapi diintai dari belakang. Besok lagi namanya PKPU yang akan diintai. Saya paham, nanti sampai layismu, ya. Saya di layismu. Jadi bagaimana uang layismu ini menjadi sebuah aktif income, sebuah wakaf berjalan. Maka saya dirikan sebuah sekolah namanya Sekolah Bisnis Muslim. Dan mencetak banyak, sampai sekarang 4 angkatan Mas, angkatan 50, 200 sekarang. Itu uangnya punya layismu 250 juta, kita kasih ke mereka, kita tanda tangan tanpa ada administrasi, tanpa bunga, jelas kan? Ini enggak ada yang berpikir kayak gitu kan gitu. Saya kasih mereka tuh jangan kasih ikan aja, kasih pancing, caranya mancing, mana spot yang baik, mana cara narik yang baik. Makanya nanti saya closing dengan ilmu leverage, ditulis ya, ilmu saya ditulis nanti, ilmu leverage nanti. Saya sebelum closing saya kasih ilmu leverage. Masya Allah. Menarik Bang. Ini kita sharing aja ya teman-teman ya. Memang ketika kita kadang meneliti ke dalam ya. Kami baru beberapa waktu lalu itu ngikutin yang di Surabaya ya. MMBC ya.
itu pun sepertinya klik dengan yang disampaikan Bang Tahsin bahwasanya ada sesuatu yang dari dalam yang bisa ketika kita buka itu akan ada unlimited power dari dalam. Unlimited power. Dan kita pun Unstoppable namanya. dan kita pun meyakini bahwasanya apapun bisnis ataupun hobi yang kita jalani itu bisa jadi uang. Bahkan yang sampean lihat masalah orang pun itu bisa jadi duit buat sampai. Iya. Lagi Bang. Gini, saya ingat ini. Saya punya teman di Jasa Marga karena saya ngerjakan jalan Jasa Marga. Ini nggak tahu ya, namanya hobi jadi uang. Pertama saya jawab tentang itu. Teman saya itu main ini bonsai, dia beli cuma 120. Sekarang dia tawar 500 juta belum dikasihin tuh. Teman saya akrab dari orang Jasa Marga. Gila lu, saya bilang gitu. Itu ada berapa padahal lu? Wah enggak, kalau 2 miliar saya kasih. Gila lu, kamu belikan sama saya kemarin 120, saya bilang gitu. Hanya berapa minggu sudah menjadi 500 juta. Orang tawar 500 juta enggak dikasih. Nah, tentang bagaimana apa tadi yang terakhir? Sesuatu kesulitan bisa ya itu kembali lagi ke Strong Ways untuk memunculkan itu Bang. Oh nggak bisa, di sini nggak bisa, makanya saya bilang nggak bisa Strong Way dipikir di outdoor, nggak iso. Kalau yang mau ikut silahkan, saya masih memberikan waktu karena ini nggak bisa. Saya harus pakai papan whiteboard atau apa namanya flip chart. Iya, saya merangkanya sudah pakai itu, nggak bisa. Ini nggak bisa kayak gitu. Ya, alhamdulillah. Mohon maaf, Iya. memang agak susah. Tapi ini. memang untuk yang satu itu tidak murah dan kita Saya habis 8 juta. Saya habis 8 juta untuk itu. Dan insya Allah nanti Bang Tahsin bersedia ya kita bersedia. undang. Oke. Tapi benar-benar mau ikut. Itu bagaimana memunculkan the power of unstoppable. Ya. Running, kita unstoppable. Kita jadi orang yang lari terus. Saya itu ingin mengutip quotes dari Pak Mardi Gubowick ya. Beliau itu pernah mengatakan bahwasanya semua orang itu bisa kaya. Pasti. Mahasiswa apapun itu ya. Karena Allah Maha Rahman Maha Rahim loh Mas, bukan membuat miskin bukan loh ya, tapi Maha Rahman Maha Rahim. Betul. Allah mengkayakan. Kenapa kita miskin? Ada something wrong. Something wrong pada diri kita. Nah ini itu dia something wrong ini nih. Jadi memang apapun latar belakangnya, mau kita itu mahasiswa, pernah bangkrut dan lain-lain, itu akan ada sesuatu yang itu dimunculkan kembali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mau menciptakan kita itu sempurna dengan semua perangkatnya, tetapi yang membuat kita jatuh berkali-kali itu adalah karena diri kita sendiri gitu. Betul. Ya. Terima kasih Bang Tahsin, nanti insya Allah saya langsung daftar pertama ya Bang ya. Iya. Buat teman-teman sekalian, alhamdulillah nanti Pak Khairul datang, ini sebentar lagi datang 4 jam 4. Dari teman-teman sekalian mungkin ada yang mau ditanyakan. Sebentar Mas, aku mau kasih tahu leverage dulu ya. Oh iya, monggo. Ilmu leverage Mas, namanya daya ungkit ya. Coba diperhatikan, ditulis nggak apa-apa. Jadi Anda sekarang jualan apapun, mau jualan produk, mau jualan jasa seperti Ustadz tadi, bekam tadi. Satu ya, penghasilan Anda berbanding lurus dengan manfaat yang dirasakan oleh pelanggan atau pembeli Anda atas jasa dan produk Anda. Paham sampai di sini? Penghasilan Anda sama dengan penghasilan Anda berbanding lurus dengan manfaat yang dirasakan oleh pelanggan Anda atau pembeli Anda atas jasa dan produk yang Anda jual. Ini nomor 1. Nomor 2-nya adalah penghasilan Anda berbanding lurus dengan jumlah orang yang merasakan manfaat atas jasa dan produk Anda. Setuju? Setuju? Setuju. Rumah saya 1 kilometer dari pabrik yang namanya Tosa. Ingat pabrik motor Tosa? Ingat? Ya ada VR, ada Tosa. Saya sekitar 3 kilometer dari Tosa. Dulu penjualannya luar biasa, kontaineran, pakai trailer. Sekarang mana? Aku tak lihat bangkainya 1 aja coba. Karena tidak memberikan manfaat. Dia hanya kuantiti, bukan kualitas. Ya, penghasilan Anda berbanding lurus dengan jumlah orang yang merasakan manfaat. Jadi bisnis adalah yang pertama adalah add value, nilai tambah apa, nilai add value apa, nilai tambah apa yang Anda berikan kepada customer Anda. Ini baru pembukaan loh Mas, masih ada 10 sebenarnya, tapi nggak ada waktunya. Oke gitu ya. Oke, Masya Allah.
Kita tinggal beberapa menit lagi, kita buka pertanyaan ya dari teman-teman saudagar sekalian, dari ikhwan dan akhwat sekalian, dari teman-teman FKAM, IBF. Monggo silakan, gak apa-apa. Masya Allah. Ini santai aja. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz sudah diberikan waktu. Alhamdulillah, yang ingin saya tanyakan tentang usaha atau wirausaha yang tanpa modal sama sekali itu bisa. Itu mohon untuk arahannya apakah bisa diterapkan ya, karena kan saya sendiri belum ada usaha tapi ingin, karena Rasulullah ada orang pengusaha, jadi kita menjadi pengusaha. Mohon untuk bisa tanya terkait dengan yang saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung jawab Mas Fahmi. Ya, jadi sangat tanpa modal sangat banyak sekali Mas, banyak sekali gitu loh. Ya, saya dulu maklar tanah juga, jadi paham banget gitu loh. Jadi sebenarnya peluang banyak sekali Mas. Jadi kalau kita tahu barang yang mau dijual itu kan banyak sekali. Tinggal kita bikin sebuah di Facebook ya, namanya Facebook ADS, itu lebih cepat sekali ya. Jadi tanpa modal bisa Mas, menjualkan mobil orang, menjualkan tanah orang. Saya dulu maklar tanah waktu properti itu. Jadi menjualkan tanah orang, menemukan udah dapat 2,5%, lumayan lah. Nominalnya kadang sampai 100 juta juga gitu. Jadi saya pernah seperti itu tanpa modal ya. Saya modal dari mana? Saya kecelakaan habis-habisan kok, nggak punya modal saya. Tapi kalau sekarang alhamdulillah punya aset di pinggir jalan yang dulu beli 500 menjadi 2 miliar sekarang ini. Alhamdulillah beberapa tempat itu naik semua ini. Saat-saat ini harga mahal sekali, luar biasa. Alhamdulillah saya masih punya beberapa aset di pinggir jalan yang harga tinggi sekali. Masya Allah. Ini saya pribadi masih menandai tentang itu ya, strong ways itu ya. Strong way, kekuatan apa yang ada itu harus dibuka kok Mas, nggak bisa kayak gitu dibuka itu. Kalau itu luar biasa. Monggo teman-teman lain mungkin ada yang mau ditanyakan. Monggo Silakan bebas. Oh, Masya Allah. Dan Triyono, monggo Bang. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Triyono. Gini Nat, jenengan menyampaikan tentang bisnis pertanian khususnya talas nih. Ya. Nah, ini tolong sedikit bahas Nat, ya, karena kayaknya kalau talas ini ada kemungkinan ini gitu. Saya 7 hektar sekarang udah panen 3 hektar. Hari ini belum selesai. Kalau mau boleh lihat besok langsung aja ke sana, ke Gringsing Batang. Nah, saya lagi panen banyak ini. Hampir 1,5 hektar ini. Tadi ini telepon nggak saya nyalakan ini banyak sekali telepon masuk. Jadi talas itu gini. Ternyata orang-orang kita tuh terlambat gitu. Jadi daun talas itu buat rokok herbal sebenarnya. Jadi rokok kesehatan. Nggak tahu kalau mungkin berlawanan dengan ahli bekam ya, nggak tahu ini rokok buat rokok kesehatan, dan ini di Belanda dibutuhkan banyak banget. Kita nggak bisa, kuotanya nggak bisa. Berarti ekspor. Ekspor. Tapi di dalam negeri juga ada Ketua Ansor Salatiga, itu pemain terbesar tuh. Ketua Ansor Salatiga. Namanya Mas Ali ya, itu sahabat saya itu gitu. Jadi Mas Tri itu saya perkenalan, saya sebenarnya pekerjaan utamanya takmir Bu. Jadi Mas Tri itu pernah kerja sama saya. Jadi saya mengelola sebuah masjid, dan alhamdulillah ketika masjid itu saya kelola dengan benar-benar, itu wakaf itu yang mau datang sampai saya stop. Karena kenapa? Kita nggak bisa amanah dong. Saya baru dapat wakaf tahun-tahun ini ya, suatu rumah yang harga 4 miliar di pinggir jalan. Saya bikin TPQ, udah selesai kan. Saya dapat lagi kebun mangga 1 hektar. Oke, saya pekerjakan bisa, lain dapat tambah lagi 1 hektar. Ketika masjid dikelola, ya di bawah Jogokaryan lah, nggak perlu sama Jogokaryan. Itu yang wakaf luar biasa. Mas Tri sudah ngerasakan juga warung saya punya warung namanya Warung Bunana. Itu larisnya kalau Yahmene gitu, setelah jam 5 ini suk-sukan Pak. Itu bisa setengah jam kita antri. Wah keren kan? Ini punya masjid. Jadi 0% saya alhamdulillah saya bangun tuh utang semua. Dari utang kontraktornya. Wih aku Pak nggak bangun, ini kanggo wakaf, ini dibangun. Saya bilang gitu, aku tak lunasi 1 tahun, sekarang tak DP 100 juta dulu, saya bilang gitu kan. Itu habisnya 200 juta
200 sudah 10 digambarkan dan lain-lain, sudah bikin. Alhamdulillah qadarullah itu setengah tahun lunas. Saya nggak ngerti uang dari mana aja bilang gitu. Nah saya ketika benar-benar wakaf itu luar biasa sebenarnya di kita itu. Kalau kita kelola dengan baik saja, yang mau wakaf saya stop. Kamu mau boleh wakaf boleh, tapi saya belum bisa mengerjakan, saya bilang gitu. Karena wakaf di masjid saya itu namanya Masjid Mujahidin, Masjid Kendal itu mesti kan saya bagian ekonominya. Jadi harus mesti serahkan saya kan nggak boleh amanah juga gitu loh. Nggak sembarangan, karena yang mau wakaf maunya langsung jalan agar mendapatkan amal solehnya. Lah saya stop dulu dong gitu loh. Kalau Anda mau stop boleh. Wakaf sampai di stop kan, ini juga nggak benar sebenarnya. Mas Tri yang udah ngerasakan masakannya ya Mas ya kemarin ya, seperti itu Mas. Masya Allah. Oke, teman-teman yang lain mungkin ada yang dipertanyakan, nanti disimpan dulu ya, dicatat ya. Karena nanti kita akan kedatangan lagi pembicara kita, insya Allah. Bang Tahsin sampai di sini dulu ya, nanti kita sambil kita akan kedatangan tamu pembicara kita yaitu Bapak Heru Willy Tanjung. Nama apa ya? Sebelum hijrah ya. Sebelum ini. Kemudian beliau sekarang sudah berada di sini, insya Allah nanti akan berbagi cerita juga dengan kita. Kita buka kesempatan buat teman-teman nanti yang mau bertanya, silakan langsung bisa ditanyakan. Kita panggilkan dulu ya. Masya Allah. Oke. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Komandan. Assalamualaikum. Di sini, monggo. Oke. Alhamdulillah kita berkumpul lagi di sini dengan salah satu narasumber kita ya. Beliau Masya Allah ya punya hobi yang sama dengan kita ternyata ya. Hobinya touring juga ya Bang ya. Nanti kita talk show santai aja Bang ya. Mungkin nanti perkenalkan diri dulu. Ini habis touring kemana? Monggo kita langsung aja ya. Perkenalkan diri, mungkin teman-teman yang lain belum tahu siapa sih owner Ngerembel Asri ya. Monggo Bang. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kepada kita kenikmatan tiada tara. Semoga salam dan salawat selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yang saya cintai teman-teman kaum muslimin yang hadir hari ini, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, undangan dari tuan rumah, Masya Allah, syukran jazakallahu khair. Perkenalkan nama saya Hoiru. Aslinya Heru sebetulnya, Heru Willy Tanjung. Saya kelahiran Surabaya. Saya ini apa gitu ya maksudnya, kita kenalkan dulu gitu ya. Iya, lanjut Bang. Anggap aja rumah sendiri. Grogi. Agak grogi saya. Jadi saya lahir di Surabaya. Heru Willy Tanjung itu bukan marga dari apa ya berarti ya, kalau Tanjung itu bisa Sumateraan gitu ya, bukan, tapi saya sebetulnya Tanjung itu dari marga Tan. Saya itu orang Cina, tapi Hitachi, hitam tapi Cina. Ya. Marganya Tan ya. Nama Cina saya sudah lupa. Pokoknya Heru Willy Tanjung gitu ya. Terus kemudian qadarullah ada apa namanya? Ada kenalan gitu, suruh saya panggilnya Hoiru aja gitu supaya lebih mudah gitu. Kenalan saya ini orang Arab maksudnya, beliau orang Saudi. Jadi tidak biasa pakai Heru gitu, susah. Makanya Hoiru, oke, Khair gitu saya bilang. Ya Hoiru lah, oke. Gitu kan, biar rotok menjual gitu ya. Nama saya Hoiru.
Terus kemudian saya lahir di Surabaya, dulu sempat sekolah di Muhammadiyah Malang. Terus alhamdulillah akhirnya dengan susah payah lulus juga. Terus kemudian sempat kerja di Malang ya, bukan kerja ya, wira swasta, jual beli gitu. Jual beli rosok ya, maksudnya mesin-mesin gitu ya, yang diambil dari Singapura gitu biasanya. Terus kemudian di tahun kelulusan itu sekitar tahun 2000-an ya, tahun 2000-an saya pindah ke Semarang. Nah itu di situ mulai ada pilihan untuk mau kerja dengan teman-teman gitu ya, dengan teman-teman saya gitu, yang satu angkatan, atau waktu itu ada pilihan ke Wijaya Karya juga kalau nggak salah, saya nggak keliru ya. Ada teman, ada bapak mertua yang nawari saya pada waktu itu. Terus kemudian ada pilihan untuk ngelola Ngerembel gitu, yang pada waktu itu memang Ngerembel itu perusahaan keluarga yang tidak sengaja didirikan, konon katanya begitu. Tidak sengaja. Ya, tidak sengaja didirikan. Nah, ini menarik gitu. ini Bang. Nah, jadi tahun 2000 itu sebetulnya Ngerembel itu dibeli dari tahun 80-an tanahnya. Dibeli oleh keluarga itu dari tahun 80-an, terus kemudian tahun 2001, mohon maaf, sebelum 2000 itu mulai dibuka untuk makan-makan keluarga gitu. Jadi bapak mertua saya, keluarga saya besar itu suka mancing. Nah kita hanya punya satu kolam, yang hari ini kolamnya sudah, kalau mungkin pernah ke sana nggih, yang hari ini sudah jadi kolam ikan di depan itu. Oh ya, sebelumnya mungkin saya perlu tahu yang sudah pernah ke Ngerembel siapa ya? Ayo, angkat tangan. Mau bagi-bagi voucher mungkin. Ini kalau sudah semua nih masa depannya kurang bagus. Karena belum bisa datang lagi. Karena kalau jarang yang datang tuh alhamdulillah harusnya gitu ya. Jadi yang di depan Ngerembel itu, yang paling depan itu dulu kolamnya. Yang sekarang sudah jadi kolam ikan. Kolam, maksudnya kolam hias ya. Ya pintu masuk pertama itu kan ada kolam hias sekarang. Nah itu kolam pertama kita. Dulu hanya punya itu untuk mancing keluarga, jadi mancing terus masak sendiri gitu. Nah setiap mancing tahun-tahun 2000-an itu, 99 tahun 2000 itu selalu banyak orang yang berhenti gitu ya, karena dipikir kayak pemancingan kan, ada mobil, karena waktu itu parkir hanya muat 2 atau 3 mobil kalau saya tidak keliru, hanya muat 2 atau 3 mobil. Keluarga enggak enak gitu, ditanyain terus udah buka belum gitu. Jadi akhirnya dengan apa ya wis lah buka wae lah karena enggak enak ditanyain terus gitu. Jadi nah pada waktu itu dibukalah April 2001. Pada waktu itu saya masih jualan rosok di Malang 2001 itu. Jadi 2001 saya kembali ke Semarang, maksudnya bukan kembali, saya datang ke Semarang bulan Desember. Jadi sebetulnya bukan bulan Desember, tapi 2 Desember itu saya mulai diminta untuk ngurusi Ngerembel yang pada waktu itu penuh hujan caci makian gitu ya pada waktu itu. Jadi tahun Desember 2001 Desember itu saya mulai ngurusi, dan alhamdulillah Allah kasih taufik untuk melakukan perbaikan gitu nggih. Jadi sampai pada titik yang mungkin semua kita tahu hari ini. Singkatnya seperti itu ya, singkatnya seperti itu gambarannya. Gitu Pak. Masya Allah. Bahkan dari saya itu pertama kali datang ke Semarang itu sangat unik dengan pintu masuknya yang ikonik banget tuh ya, ikan manga begitu. Iya. Itu dinosaurus ya, bukan ikan. Oh, ya. Jadi memang sekarang hari ini memang sudah di ini Pak, sudah sengaja untuk dilunturkan ya. Jadi tidak tidak jual lagi. Dulu pada saat kita itu tahun-tahun segitu, jadi mulai kita perbaiki strukturnya, kita perbaiki visi dan misinya, arah ininya gitu ya, arah
tujuan atau backbone bisnisnya itu kita memang pakai patung-patung gitu ya, yang mana ya secara syariat memang tidak pas gitu ya, itu tidak pas, tidak baik gitu. Akhirnya mulai beberapa tahun belakangan setelah kita ngaji itu ya baru mulai ya udahlah patungnya kita selimuti dengan sesuatu lah gitu kan. Jadi arahnya kita sekarang mau ganti, kita ganti, tapi ya nggak langsung kita hancurkan sambil teriak Allahu Akbar gitu ya, nggak terlalu apa namanya telenovela gitu, ndak ya kayaknya ya, gitu, ndak, apalagi bawa bendera gitu, kayaknya kita nggak perlu gitu, nggak terlalu. Jadi kita pelan-pelan karena itu terlalu resiko kalau kita langsung hancurkan, karena nanti kan tamu ngelihatnya kan ada apa dengan ngerembel ini gitu kan, kayaknya kok bau-bau Wahabi nih gitu. Misalnya seperti itu, maka nggak seperti itu, kita coba tutupi dengan apa namanya tanaman. Nah, konsep dasar ngerembelnya jadi berubah. Yang dulu jualan pengetahuan tentang dinosaurus, sekarang kita ambil aman. Ya walaupun kita pernah tanya juga sama para ustadz, beberapa ustadz katakan membolehkan karena itu sebagai bentuk edukasi gitu ya. Cuman saya ambil aman aja. Saya ini orangnya termasuk yang penakut ya. Jadi saya ambil aman untuk apa namanya merubah dari konsep dinosaurus menjadi konsep rumah makan yang di tengah hutan gitu. Makanya sekarang ngerembel itu banyak pohon yang baru ditanam. Tahun 2009-2008 ini sudah ada 500 pohon yang kita tanam di lokasi gitu. Gitu Pak Fahmi. Next nih Bang, selama ini kan kita dengar yang manis-manis ya. Boleh dong kita di-sharekan kapan di saat terendah sampean Bang? Apakah datang di sini dapat privilege dari keluarga? Ya ini kan ngerembel kan nggak sengaja ya, nggak sengaja dibangun gitu loh. Nah kita pengen tahu saat-saat terendah itu pada saat apa Bang? Baik, privilege harus diakui atau tidak itu memang mungkin ada ya. Cuman sebesar apapun fasilitas atau dukungan dari keluarga, kalau kita tidak berusaha, apalagi Allah tidak memberikan taufik, saya pikir itu nothing gitu, tidak bisa gitu ya. Kita tahu semua berapa banyak orang yang keturunan orang kaya terus jadi jatuh miskin hari ini gitu ya. Jadi itu kita gunakan apa yang kita punya memang. Alhamdulillah sih ngerembel itu bagusnya itu ya, beruntungnya itu tidak dimulai dari hutang gitu. Semua dari modal kecil, terus kemudian nabung, dan qadarullah juga di tanah pada waktu itu sangat murah tanah di situ. Jadi itu sangat mendukung. Kalau ditanya jatuhnya kapan, sebetulnya kita ada masa-masa jatuh itu justru di tahun-tahun 2013. Iya. Jatuh di 2013, dan kalau itu secara eksternal ya, itu jatuh. Tapi kalau secara internal, yang paling berat itu adalah perpindahan dari perusahaan keluarga menjadi perusahaan yang profesional. Itu yang luar biasa berat. Menarik itu. Iya, jadi mungkin menjadi tantangan bagi kita semua yang punya perusahaan keluarga untuk menjadi apa namanya perusahaan yang corporate yang profesional gitulah gitu, walaupun yang punya perseorangan. Saya pernah ketemu dengan pemilik, boleh nyebut nggak sih? Boleh ya. Mungkin ada yang tahu kolam renang di daerah Ungaran itu, Siwara ya. Siwara itu saya pernah ketemu sama ownernya. Beliau itu anaknya lebih dari 9 kayaknya, cucunya sudah puluhan. Itu sekarang bingung untuk membagi apa namanya. Itu pada saat saya tahun 2007 saja itu cucunya sudah puluhan. Cucunya sudah sebesar saya pada waktu itu. Jadi pengelola tuh bingung antara pemasukannya besar, sebulan pada waktu itu saja sudah bersih itu 100 juta. Pada waktu itu ya? Saat itu besar. Ya, itu 100 juta itu sudah bersih, sudah membayar karyawan. Cuman begitu dibagi, dicake, satu orang tuh cuma dapat 5 juta. Jadi begitu sulitnya gitu. Nah, itu menjadi pelajaran buat kita untuk memikirkan ini gimana caranya gitu ya, supaya secara kontinuitas dia bisa bertahan, secara otoritas juga jelas gitu. Nah, itu tantangan, itu paling sulit di situ Pak. Oke. Pandemi kemarin Bang, kan kita tahu sekali ya bahwa beberapa tempat wisata itu kan tempat healing itu ditutup. Nah selama 2 tahun terakhir gimana Bang, apa yang Abang rasakan?
Ya itu kesulitan yang kedua yang berikutnya. Itu yang kedua. Jadi kalau pandemi kita nggak usah ngomong, artinya semua ya saya yakin semua ngerasakan. Di pandemi itu kita sedang pada waktu itu tidak menduga gitu ya. Kita lihat virus itu masih di Cina waktu itu ya. Kita lihat gitu, kayaknya nggak nyampe sini lah kayaknya gitu kan. Tapi walaupun kita sudah ketar-ketir ya artinya, tapi semoga nggak sampai sini. Ternyata ya sampai sini juga. Jadi pada waktu itu karyawan kita ada 110 pada waktu itu. Ada 110 karyawan, terus harus dirumahkan akhirnya menjadi 60. Nah itu yang cukup menyedihkan ya kondisi itu ya. Kita dirumahkan, terus yang 60 pun ini hanya dibayar 50% selama 1 tahun kemarin ya. Tapi alhamdulillah setelah recovery yang 50% itu sudah kita kembalikan. Kemarin ini sudah kita kembalikan. Jadi mereka sudah dapat haknya yang pada waktu itu gitu. Jadi kita minta siapa aja yang masih mau bertahan di sini dibayarin 50%. Kalau enggak ya silakan kita rilis gitu ya dengan uang tali asis adanya, karena memang di MOU kita ada MOU, memang ada peraturan-peraturan atau kesepakatan kalau ada bencana alam seperti ini dan yang seperti COVID itu ya karyawan tidak bisa nuntut gitu, intinya begitu. Tapi alhamdulillah pas COVID itu kita melakukan langkah-langkah yang cukup baik gitu ya, dan tentunya ini karena taufik dari Allah. Kita jualan sembako karena kita punya informasi kulak di mana yang murah gitu ya, jualan sembako, jualan akhirnya jualan cilok ya. Kita punya jualan cilok Bang. Iya, sekarang kita punya cilok Ndoro namanya. Oh, kalau mau pesan bisa telepon saya. Ini yang saya suka dari beliau. Nah, kita punya cilok, terus kita punya bubur ayam. Tidak lain tidak bukan kita buat untuk merekrut teman-teman yang dulunya dikeluarkan itu, supaya mereka bisa survive lagi, bisa kerja lagi gitu. Karena yang dikeluarkan ini memang yang terburuk dari yang terbaik gitu. Semua karyawan saya insya Allah yang 100 orang itu semuanya baik-baik gitu. Mereka sudah bantu kita bertahun-tahun, nah itu tapi terpaksa diberhentikan gitu. Seperti itu. Masya Allah. Menarik Bang. Jadi dari perusahaan, dari keluarga kemudian bergerak ke arah profesional itu ya Bang ya? Nah, ada mungkin dari tantangan lainnya Bang? Selain mungkin dari perizinan dan lain-lain gimana Bang? Mungkin teman-teman ada yang punya tanah yang lego gitu, pengen meniru seperti yang sampai lakukan ini Bang. Jadi kalau perizinan sebetulnya kita memang melakukan izinnya itu hanya HU ya. Embel itu hanya punya HU saja, dan terdaftarnya sebagai bukan tempat rekreasi, terdaftarnya sebagai rumah makan. Terdaftarnya ya. Memang kita tidak terlalu concern di situ, yang penting tidak melanggar peraturan gitu nggih. Yang tidak melanggar peraturan bisa jalan, dan bentuknya kalau di ngerembel itu berarti perseorangan gitu. Jadi apa ya, perseorangan ya, betul ya. Mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan terlalu detail persoalan itu karena saya juga bukan orang yang paham. Jadi ada tim yang ngurusi itu. Jadi intinya hari ini yang ngerembel itu hanya milik perseorangan, dan sudah oleh bapak kami sudah diwakafkan ngerembel itu. Jadi ngerembel itu sudah diwakafkan hasilnya. Jadi sepertiga hasilnya itu untuk perusahaan, sepertiga itu untuk dakwah, yang sepertiga baru untuk owner gitu. Laba ya maksudnya, ya, laba ya begitu. Nah, sepertiga itu untuk dakwah Bang, bisa dijelaskan lagi Bang? Ya untuk dakwah, menolong janda-janda gitu. Ya maksudnya dakwah kan luas ya artinya. Iya betul. Ya, cuma janda gitu loh maksud betul saya. Gitu. Jadi dakwah itu luas. Jadi artinya kita punya di Gunung Pati ini kan punya perkumpulan per bulan takmir masjid. Di Gunung Pati itu sekarang itu ada 9 masjid di daerah Gunung Pati yang kita bersama-sama untuk membendung kristenisasi dan Syiah. Jadi kita berkumpul untuk membicarakan itu 3 bulan sekali, melakukan kegiatan-kegiatan gitu. Yang rutin sampai dengan hari ini kita lakukan itu adalah tebar beras. Tebar beras itu setiap hari Rabu
eh, setiap hari Rabu pada maghrib sampai dengan Isya kita datang ke kampung-kampung untuk memberikan kajian sekitar 45 menit gitu ya, tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah gitu ya. Dulunya sih kita barengkan dengan tahlilan ya, kita waktu mereka sebelum tahlilan atau setelah tahlilan baru kita kita masuk gitu ya. Tapi setelah itu ada permintaan dari para takmir itu kalau dibarengkan tahlilan itu nanti jadi kurang baik gitu ya dari takmir-takmir itu. Oke, akhirnya kita pindah ke hari Rabu gitu, kurang lebih begitu. Jadi kalau teman-teman mau ikut memeriahkan itu ya monggo silakan ikut nanti beras gitu Bang. Iya. Ngantri beras atau ngasih beras lah. Oke teman-teman, mungkin belum banyak yang tahu ya, beliau ini Pak Khairu punya hobi jualan gitu. Apapun itu yang dia pegang itu selalu dia jualin gitu. Bahkan ada beberapa perlengkapan touring ya Bang ya. Nah ini hobi baru beliau ya. Bukan baru sih, sebenarnya sudah lama gitu. Nah Bang, ceritakan kembali lagi tentang dakwah itu. Apa definisi tersendiri sedekah menurut Abang? Ini bahaya nih. Iya. Jadi sedekah. Ini mancing-mancing beliau ini. Jadi konsep kita konsep saya mungkin ya, dalam beragama ini kan setiap orang kan harus punya output ya. Apakah dia itu seorang ustadz, apakah dia itu seorang istri, apakah dia itu seorang suami, apakah itu dia orang pengusaha. Selain dia punya ibadah wajib yang harus dilakukan kepada Allah, dia harus punya output andalan yang dia harus miliki gitu ya. Kalau bagi saya, misalnya kalau ustadz, ya outputnya selain dia melakukan amal soleh, ya dia harus ngajar. Karena outputnya ustadz itu ngajar, dakwah di jalan Allah. Nah orang-orang seperti kita mungkin tidak bisa untuk dakwah gitu ya, karena kita jauh dari ilmu. Maka pengusaha ini ya outputnya dakwah itu ya sedekah. Sedekah ini ya dipilih tempat yang paling aman bagi kita untuk sedekah. Bagi saya ya sedekah yang paling baik itu ya ke keluarga, ke istri, itu yang paling baik. Ini Pak Hamid maksudnya ke situ mungkin beliau ini. Tapi saya jadi sebaik-baiknya sedekah itu ke istri kalau pengusaha nggih. Iya toh, jangan sama tetangga dulu, jangan sama ini, tapi sama istri dulu. Jadi semakin banyak yang kita sedekahkan sama istri, maka insya Allah itu semakin baik. Setuju Bapak-bapak nggih? Setuju ya. Setuju insya Allah Bapak. Jadi ini di luar topik ya. Kita kadang setelah touring gitu ya, setelah touring beliau selalu bercerita tentang berbuat baik kepada istri dan baiknya bahwasanya seorang pria itu kalau bisa punya istri lebih dari satu, iya gitu. Mohon maaf ya ibu-ibu ya, ini kenyataannya memang seperti ini. Jadi memang kita sering sharingnya seperti itu ya Bang ya. Bang, bisnis dan keluarga, membaginya gimana Bang? Ya, Masya Allah ya. Jadi kalau bisnis ya, bisnis itu kan wasilah ya, wasilah kita untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sedangkan keluarga ini memang wasilah kita untuk beribadah pada Allah. Ya harus memang benar-benar pintar-pintar ya. Jadi laki-laki itu memang harus pintar untuk membagi waktu gitu. Catat saya Bang. Itu harus pintar-pintar membagi waktu. Jadi waktu itu memang mahal. Ya, sulit juga saya menjelaskannya gimana ini membaginya gitu kan. Tapi prinsipnya ya bisnis yang kita lalui idealnya itu autopilot, idealnya. Jadi kita harus punya rencana dari awal buka sampai dengan kapan kira-kira bisnis ini menjadi autopilot. Itu bahasa kerennya yang saya baru, maksudnya iso melaku dewi gitu lah, gampangannya gitu. Artinya kita tinggal melihat instrumen saja, instrumen atau indikator-indikator apakah bisnis ini jalan atau enggak gitu. Bukan lagi kita yang pelakunya. Dan jangan berharap bisnis ini bisa autopilot kalau kita belum melalui itu 5-10 tahun gitu. Ya, karena 5-10 tahun itu kita mencoba untuk membuat budaya bisnis supaya dia bisa running sendiri. Waduh, saya ngomong malu ada Pak Danto di sini. Ini beliau ini senior saya ini di sini, Masya Allah. Di sini kumpulan saudagar Bang. Jadi iya, nanti giliran beliau nanti di sini ya. Kayaknya beliau dari tadi ngumpet ini saya ngomong. Aduh ya Allah. Jadi bisnis ini
seperti tadi kita harus autopilot. Kita tidak bisa mengandalkan diri kita karena kita ini manusia yang terbatas. Terbatas dari sisi usia, terbatas dari sisi skill, ya, terbatas dari sisi emosional. Pada waktu masa emas kita mungkin kita bisa running well gitu ya. Waktu di masa-masa emas kita kita bisa kelola dengan baik. Tapi begitu di masa-masa turunnya, manusia itu kan pasti turun kan. Nah pada saat masa turunnya itu kita nggak punya pengganti, maka sulit bagi kita untuk mempertahankan bisnis ini. Maka bagi kita nggak cuman bikin perusahaan itu jalan, tapi juga menyiapkan perusahaan ini agar bisa berjalan tanpa kita. Ininya apa? Kuncinya apa? Mau berbagi sama orang. Jadi jangan pelit kalau kita punya perusahaan, terus pelit gaji orang gitu kan, pelit untuk sharing sama karyawan tentang profitnya dan seterusnya gitu. Itu bagian satu hal yang keliru dalam berbisnis gitu. Masya Allah ya. Di Masjid Aisyah itu kan setiap berapa bulan ya Bang mengadakan baksos itu? Kalau dulu baksos itu hampir 3 bulan sekali. 3 bulan sekali ya, ya? Paling lambat 4. Tapi karena kondisi krisis ini akhirnya baru 6 atau 1 tahun sekali. Jadi sebelum pandemi itu ya memang sering diadakan baksos itu ya Bang ya? Iya. Memang ngomong-ngomong tentang autopilot Bang, anak-anak sehat Bang? Alhamdulillah. Istri-istri? Alhamdulillah. Oke. Cara menularkan semangat berbisnis ini kepada anak, bahwasanya mungkin dia punya hobi yang sama atau tidak, tuh bagaimana Bang menularkan kewirausahaan ini? Ya, caranya tidak pernah memberi anak-anak itu fasilitas sebelum waktunya. Anak saya baru punya handphone itu setelah dia nikah. Setelah nikah? Setelah nikah. Cowok? Cewek. Oh. Terus? Ya, jadi anak saya nikah umur 16 tahun. Ya. Umur saya berapa rahasia. Jadi anak saya itu sudah menikah, ya, dia baru punya handphone, baru saya belikan handphone setelah umur 16 tahun. Pada waktu itu dia minta handphone ke saya, ya. Dia minta handphone ke saya katakan kamu boleh punya handphone kalau kamu sudah bisa beli sendiri atau kamu melakukan kebaikan. Sholat subuh tepat pada waktunya, kamu tak beli handphone. Bisa sebulan kamu tepat pada waktunya, kamu saya belikan handphone. Abi hanya bantu kamu bangunin sekali. Bangun, sholat subuh. Dia bangun, selama sebulan bisa saya belikan handphone, saya bilang. Atau kamu beli sendiri kerja. Sehingga waktu itu pilihan dia itu, sehingga dia jualan sendiri pada waktu itu di Ngerembel ya. Jualan sosis, jualan mie dan seterusnya, pop mie dan selanjutnya di Ngerembel gitu. Dia kerja sendiri untuk beli handphone. Dan jangan dibayangkan handphonenya adalah handphone yang seperti kita hari ini, ya. Handphonenya itu Nokia yang bisa main ular-ularan itu loh. Nah itu yang dicari itu ular-ularannya itu sama dia. Jadi yang dicari itu ular-ularannya itu. Karena pada waktu itu ya anak SD pada waktu itu kan dia homeschool ya. Anak saya homeschool, kelas 3 SD dari Nasima itu saya keluarkan. Saya keluarkan dari situ dan kemudian saya suruh homeschool. Jadi itu salah satu tipsnya. Jadi biar dia merasakan bahwa fasilitas itu didapat ya karena bekerja, bukan karena fasilitas dari orang tua gitu. Itu yang saya coba bangun. Jadi ada mentalitas untuk berani berusaha, untuk usaha dan seterusnya gitu. Karena hari ini kan sedikit sekali Pak dari kita yang berani usaha. Misalnya di ruangan ini kita ya, termasuk saya. Siapa yang pernah datengin toko handphone gitu? Toko handphone, ada yang pernah datang ke toko handphone? Banyak, tapi kan mau beli handphone tuh. Coba ada nggak datang ke toko handphone terus ngomong, Pak kalau saya jual 1 dus ini saya dapat komisi berapa? Ada yang berani enggak? Kayaknya nggak ada yang berani. Termasuk saya mungkin nggak berani hari ini. Sampai nggak berani tapi pemalu gitu. Iya, itu namanya nggak berani. Itu mentalitas usahanya nggak ada. Gitu. Kita harus jujur, kita nggak punya mentalitas ke situ gitu loh. Padahal itu peluang besar kan kalau kita, dan itu nggak cuma itu kan, banyak mobil, ada motor dan seterusnya. Gitu Pak. Amin. Bahkan privilege dari seorang ayah pun ada syaratnya ya untuk anak-anak itu ya. Iya betul, mereka harus belajar untuk itu. Tapi kalau dari kecil dikasih, saya khawatir anak kita salah arti gitu, salah mengartikan situasi ini gitu kan. Oh dipikir semua itu mudah, itu masalah itu kalau seperti itu. Gitu. Benar. Teman-teman sekalian mungkin ada yang belum pernah ke Ngerembel ya. Ini ada spot baru bubur ayam ya Bang ya.
Buriam itu jadi kalau habis ba'da subuh bisa langsung ke sana, kita bisa ngopi-ngopi dan buriam bareng. Kita langsung buka sesi tanya jawab aja ya. Ini silakan kita buka pertanyaan buat ibu-ibu atau bapak-bapak, bebas ya. Monggo silakan. Oh, dan Yasin mau bertanya? Oke, jadi ini Bincang Saudagar ini tempat kita apa ya, berbagi cerita Bang ya. Jadi insya Allah nanti bukan berarti kita yang di atas ini lebih bagus ya, karena nanti bergantian juga, nanti teman-teman akan kita undang untuk berbagi cerita juga di sini. Oke, siapa yang bertanya? Perihal mungkin manajemen atau membangun mentalitas itu ya. Saya tuh agak kaget, nggak sengaja gitu loh. Berarti berawal dari suka mancing gitu ya Bang ya. Iya betul. Monggo yang mau bertanya. Oke, Masya Allah. Kasih mic-nya Bang. Iya, jangan susah-susah pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya tanya untuk Pak Khairus sekaligus Pak Tasin gitu. Jadi kaitan tadi yang menarik bagi saya dan mungkin bagi teman-teman pengusaha semua kan, salah satu cita-citanya jadi pengusaha kan pengen punya waktu luang, dan itu akan bisa kalau kemudian bisnis sudah bisa berjalan dengan autopilot. Yang banyak dari kita kan hari ini kan memang bisnis itu kan kita kelola sendiri ya. Yaitu bagaimana kemudian pada waktu kita tadi kan sudah ada kunci sedikit yang dibagi Pak Heru, minimal 5 sampai dengan 10 tahun sehingga kita baru membentuk budaya organisasi gitu kan. Termasuk kemudian mungkin sebelum autopilot kan berarti kan membangun tim ya Pak ya. Yang tadi juga kuncinya berbagi. Tapi saya juga tadi ada melihat yang menemukan, kalau Pak Heru bilang hari ini punya karyawan yang kemarin sempat 100 itu adalah karyawan terbaik semua gitu kan. Ya kalau saya hari ini baru punya karyawan 1 itu belum yang terbaik gitu. Mungkin boleh di-sharing Pak Heru dan Pak Tasin ya, bagaimana membentuk tim, menemukan orang-orang terbaik sehingga kemudian itu bisa menjadi yang menjalankan bisnis kita akhirnya bisnis kita bisa menjadi autopilot. Mungkin itu ya. Ya ini pertanyaan buat abang-abang semuanya ya. Jadi bagaimana menemukan tim terbaik itu ya Bang ya. Orang-orang terbaik masuk ke dalam tim kita. Monggo. Sampai dulu Pak. Iya. Tim terbaik yang saya bangun artinya qadarullah, memang Allah kasih orang-orang yang baik di sekitar saya gitu. Cuman memang kalau saya membangunnya memang awalan itu dengan mimpi Pak. Maksudnya kita kasih tahu visi kita atau bayangan kita, perusahaan kita tuh mau gimana. Kita tuh mau bagaimana, terus kemudian apa yang kita mau capai, terus setelah kita capai tuh ente dapat apa gitu. Kita tuh dapat apa dari impian kita gitu. Itu yang coba saya bangun dari awal itu. Karena menyatukan orang itu kan tidak bisa dari latar belakangnya tidak bisa. Tapi kalau menyatukan orang, visinya yang disatukan bisa. Ya kan, yang wong Ambon ya wong Ambon, wong Cina ya wong Cina. Kan tidak bisa kita hanya kerja sama orang Cina saja, kan tidak bisa. Itu sulit ya. Itu kalau saya membayangkan dulu demikian. Jadi saya kasih impian, terus kemudian apa yang akan kita raih kalau misalnya ini tuh berjalan gitu. Dan alhamdulillah pada waktu itu saya dipercaya sama mereka gitu. Maksudnya sehingga mereka mau bekerja dari awal mereka di Ngerembel sampai hari ini gitu. Jadi banyak karyawan-karyawan saya hari ini itu yang merupakan orang-orang awal dari tahun 2001 gitu. Itu banyak sekali gitu ya. Walaupun maksudnya dari 2001 itu ada yang jadi manajer, ada yang jadi tetap tukang sapu gitu, tetap begitu. Jadi itu pertama impian itu yang kita bangun. Terus kemudian SDM-nya, kemudian alatnya juga kita penuhi apa yang kebutuhan mereka. Jadi alat-alat dalam bekerja itu kita penuhi. Terus kemudian untuk mempermudah mereka tidak cuma alat, tapi sistemnya juga dibangun. Jadi saya punya keyakinan secara otodidak itu saya melihat bahwa dalam membangun perusahaan itu ada tiga hal yang harus dibangun. SDM-nya harus dibangun, gitu. Kemudian alatnya harus dibangun, disiapkan, kemudian sistemnya yang harus juga diikuti, gitu. Dan itu dengan seperti itu, alhamdulillah
kita akan ketemu sama orang-orang baik. Yang biasanya nggak baik, nanti dia pasti akan lepas sendiri gitu. Itu yang saya pahami beberapa waktu ini gitu. Saya pikir gitu kok dari saya. Mungkin ada satu, mungkin saya nambahi dari Mas Khairu itu, alhamdulillah saya juga bina orang-orang proyek itu malah lebih berat lagi itu. Berat orang proyek itu ditoto yang setengah mati itu. Dari dulu main perumahan subsidi itu luar biasa ya. Jadi saya punya sistem yang mungkin menambah Mas Khairu. Jadi kita tuh jangan sampai eman-eman. Yang penting itu. Anggap aja sedekah lah gitu. Ya Mas Khairu ya. Jadi yang kemudian ada satu ilmu pamungkas yang luar biasa, itu sentuh emosinya. Jadi ada 3 hal, orang kerja di kita itu mau cari uang pertama. Pasti itu. Aku mau kerja ke tempat saya, ke Rismor Beton, itu mau cari bayaran karena gajinya gede begitu kan. Kemudian yang kedua itu sentuh emosinya. Nah ini, sentuh emosinya itu begini. Saya punya karyawan yang di komputer itu ada 15. Itu kalau ayahnya sakit, saya dengar itu ya, saya buru-buru datang ke sana Mas Heru. Saya buru-buru datang ke sana, saya bawa. Saya pakai mobil saya sendiri, saya bawa. Anaknya itu ada atau tidak ada, saya bawa. Ayo ke puskesmas dulu aja, yang puskesmas 24 jam pada UGD-nya saya bawa ke sana. Ini sakitnya apa? Itu bagaimana Anda bisa menggambarkan orang-orang PDIP itu dulu bisa cap jempol darah untuk Megawati. Cap jempol darah loh, nyawa loh taruhannya. Ini kenapa gitu? Nah, bagaimana karyawan kita bisa sampai mempertahankan kita karena saya sentuh emosinya. Saya sentuh emosinya. Kemudian yang pertama namanya spiritual, nah ini jauh lagi. Kalau sudah spiritual mereka sudah mati urip memperjuangkan perusahaan. Ya tentu sudah disampaikan Mas Khairu tadi ada visi dan misi, kemudian clear vision, visinya jelas dijelaskan yang komplit gitu. Nah itu selain ilmu yang itu. Jadi sentuh emosinya. Kalau sudah sentuh emosinya sudah jadi, maka ke spiritual. Nah spiritual ini yang nomor 1, ini agak susah. Mereka diajak kita tahajud bareng, mereka kayak saya aja di mana namanya, di plan saya, badging plan namanya yang bikin beton-beton itu sampai fingerprint saya itu saya taruh di dalam musola, Mas Heru. Absensinya Harus sholat duha itu. Tapi ya ada aja yang banyak yang nggak sholat, ya, itu langsung lari gitu. Padahal saya perusahaan itu saya bikin sebaik mungkin untuk bisa spiritual, pagi-pagi dongono lah kanggo keluargamu sendiri, untuk dirimu sendiri, tapi susah. Nah ini luar biasa, saya sampai kayak gitu, sampai masukkan ke musola, agar mereka melewati musola itu. Ya itu kayak gitu Pak, jadi yang mungkin kita lakukan tuh sentuh emosinya. Ketika ayahnya sakit, ketika ibunya sakit, ketika dia nikah kita jadi saksi, karyawan kita itu. Bahkan saya menikahkan. Oh sampai nggak nikah lagi? Saya bayarin. Oh kira nikah lagi. Bayarin, maksudnya saya bayarin biaya KUA-nya dan lain-lain. Nah itu dia akan teringat terus gitu loh. Bahkan ayahnya bilang begini, Mbok ojo metu kok fokus. Jangan keluar wong kamu yo kalau setiap 2 minggu dapat bingkisan beras dan lain-lain, mosok Pak metu eman-eman cari yang kayak fokus susah. Seperti itu Mas, mungkin jawaban nambahi Mas Khairu. Saya jadi ingat ada satu saya lupa sumbernya dari mana, bahwasannya pupuk terbaik sebuah pertanian adalah kaki petani itu sendiri. Ya. Berarti bisnis itu harus terjun dulu ya di awalnya ya, kita handle dulu. Nah untuk mencapai yang dikatakan autopilot itu kan di awal-awal kita merintis 2, 3 tahun, 5 tahun itu memang banyak banyak jalan yang tidak mulus lah seperti itu. Nah, kapan saat Abang tahu itu sudah autopilot atau belum, itu saat kapan? Jadi tadi seperti tadi bahwa kita membangun itu kan SDM ya, kemudian sistem dan alat yang kita bangun. Kita tahu atau tidak itu tentu para pengusaha punya definisi sendiri-sendiri. Tapi yang jelas kita tidak bisa namanya autopilot itu semua kabeh diculki, itu tidak bisa. Kita harus melihat kenyataan di lapangan. Bagaimana otomotif hari ini ya, misalnya mobil gitu ya. Mobil dulu itu manual semua. Sekarang terus kemudian menjadi matic. Jadi kan semi itu sudah mulai semi autopilot gitu. Artinya transmisinya udah kita tidak ikut ngatur. Terus kemudian lama-lama sudah ada cruise control. Jadi cruise control itu untuk mengatur jarak.
lama-lama jadi otonomus kan gitu. Itu kan butuh proses yang panjang dan itu setiap orang bisa melihat gitu. Nah, membangun autopilot di perusahaan kita juga sama. Jadi kita membangun itu ya perlahan-lahan dan kita mulai lepas satu persatu tapi dengan sistem kontrol yang benar. Sistemnya benar, ya SDM-nya juga sudah benar, alatnya sudah benar. Nah, persoalan detail-detailnya tadi ya mungkin seperti yang dijelaskan oleh Pak Tasin ini. Jadi SDM-nya itu disentuh emosinya, itu betul, semua betul. Jadi kalau di kita di sisi SDM itu ya penjabarannya, perbaiki SDM itu penjabarannya memang banyak sekali. Betul, salah satunya diberikan perhatian tentang pernikahannya. Sama Pak, di kita juga memperbaiki SDM itu ada salah satu bentuknya apa? Begitu dia mau nikah, yang pertama loh ya ini ya, itu dikasih gaji satu kali gaji hadiahnya. Amplopnya itu 1 kali gaji. Diberi hutangan itu 3 kali gaji. Itu. Jadi kita sampai seperti itu. Jadi kita kasih utang itu 3 kali gaji kalau dia mau ambil. Tapi dapat hadiahnya 1 kali gaji. Nikah kedua enggak dapat apa-apa. Karena dianggap sudah mampu ya. Jadi nikah pertama saja yang dapat itu. Terus kemudian misalnya saya jadi lupa gara-gara ngomong nikah. Tuh. Jadi persoalan SDM seperti itu. Jadi misalnya juga di kita itu ada yang namanya kendaraan dinas. 4 tahun kendaraan ini dipakai, setelah itu jadi hak milik. Misalnya seperti itu. Ada rumah dinas seperti itu. Terus kemudian yang terakhir ada hadiah tanah bagi teman-teman yang loyal, yang sekian sudah hampir 10 tahun ke atas itu diberi tanah di daerah Gunung Pati itu. Ukurannya 10 kali 15. Kalau dinilai harga tanahnya itu sudah sampai 500 juta per kafling itu ya sebetulnya. Nah, ini bagian dari bagaimana kita memperbaiki SDM. Jadi kejujuran visi dan misi itu adalah kejujuran perusahaan, bahwa perusahaan kita itu berbasis kejujuran, tidak boleh mencuri dan segala macam. Tapi juga nggak cuma motivasi. Kalau cuma motivasi tok, malaikatnya itu jadi kalah sama seton gitu. Jadi kita tidak bisa, tapi harus diiringi dengan tadi SDM tadi, dengan fingerprint, dengan kamera CCTV, tapi motivasi dan orientasi tentang kejujuran, tentang kinerja yang baik itu tetap harus dikasih mereka tuh support gitu. Nah ini detailnya memang cukup rumit dan cukup menguras waktu kalau kita bicarakan, tapi intinya 3 persoalan tadi SDM, alat dan sistem ini harus digarap secara bersamaan, tidak boleh ada yang timpang. Kalau ada yang timpang maka bagi kita akan sangat sulit. Gambarannya gini, saya hendak memberikan gambaran yang paling mudah adalah gini. Polisi itu diajari ya untuk nangkap penjahat. Visi dan misinya itu utamanya itu ya. Tapi tidak dikasih dikasih pelatihan nih cara menangkap penjahat. Ya toh, tapi tidak dikasih mobil, tidak dikasih pistol, dikasih pistolnya pistol mainan kira-kira. Nah, yang seperti itu gimana? Tidak mungkin bisa efektif nangkap penjahat. Kan begitu. Karena tidak ada alatnya. Ya kan? Mau dididik kayak apapun tidak akan bisa. Ya kan, terus sistemnya nggak diatur, siapa yang jadi intel, siapa yang jadi reskrim, ya kan nggak diatur itu manajemennya, itu nggak bisa. Walaupun dikasih mobil bagus, ya kan, dikasih pistol, bisa tembak-tembakan malahan kalau nggak diatur kan gitu. Jadi bayangannya seperti itu. Jadi dikasih pistol, dikasih sistem, tapi orangnya nggak dididik, ya kerjaannya malah korupsi aja, kan gitu, nilangi wong tok wae, kan gitu. Ini mohon maaf kalau ada polisi di sini ya. Nah, gambarannya seperti itu singkatnya, Pak. Saya pernah belajar yang tentang autopilot itu namanya KPI, Bang Heru, Key Performance Indicator. Jadi ini pelajaran paling susah dan saya nggak lulus itu, Mas. Saya sampaikan saya nggak lulus. Key Performance Indicator. Jadi bagaimana perusahaan itu mau autopilot, kita belajar itu, ini luar biasa, KPI, Key Performance Indicator. Jadi kita itu seorang yang punya bisnis, andikan sebuah mobil, kita mau menjalankan nih. Mobil kita ini masih, katakan tim kita itu masih hijat 1000. Hijat 1000 pelokotok-pelokotok itu mau digas ya protol KB kan gitu. Nah itu dilihat dari performa indikatornya itu. Bisnis itu persis seperti mobil. Kalau kita melihat panel-panelnya, kita masuk kayak Alphard itu, wah itu susah ini. Pintunya yang mana? Kita pertama lihat kan susah itu Bang Hoiro ya. Wah ini
panel yang ini mana, ini pintu ini disentuh gimana. Nah itu bisa seperti itu. Jadi autopilot itu ada ilmunya namanya KPI, tapi susahnya luar biasa. Key Performance Indicator namanya. Bahkan ini ya, pesawat pun ada mode autopilot dan manual ya, bahwasannya tidak semerta-merta semua untuk autopilot. Kapan saat kita ngambil keputusan itu kita ngambil kendali gitu ya Bang. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Monggo silakan. Ada yang mau ditanya? Dan Aris dan Yasin. Oke, jadi saya coba perkenalkan dulu ya. Di sini tuan rumahnya itu ada 2 komandan Bang. Jadi ada Dan Yasin dengan Dan Aris ya. Beliau yang bilang ruang ini jadikan taman ilmu, seperti itu, ruang ilmu. Dan insya Allah nanti tanggal 21 hari Ahad kita akan mengundang Ustadz Haris Budiatna untuk ngisi lagi di sini. Mungkin nanti sampean kalau ada waktu bisa hadir kembali. Oke, mungkin kalau ada yang mau bertanya lagi? Saya juga ada pertanyaan nih Bang. Kita ngomongin tentang usaha ya, bahwasanya modal terbesar adalah sebenarnya yang kita miliki diri sendiri ya. Saya ingin tahu tentang impian gitu loh Bang. Tadi sempat Bang Khoirul ngomong tentang impian perusahaan seperti ini. Oke, impian ngerembel seperti apa ke depannya, kemudian impian Bang Khoirul seperti apa gitu. Alhamdulillah kalau impian itu bayangannya ya kita kepingin membawa ngerembel ini ke surga. Itu yang paling yang kita harapkan gitu. Maka kita berharap harapan ini bisa kita realisasikan mulai hari ini. Alhamdulillah ya tadi bahwa kita sudah mencoba melangkah itu. Semoga Allah jadikan ini ikhlas gitu ya karena Allah. Karena ini momen untuk sharing, maka ini kita sharing saja bahwa ya impiannya adalah kita ingin bawa ngerembel dan yang kita punya semua itu ke surga. Karena kalau ditinggal nangkini keman-eman, ya kan? Kita buat mekanismenya tadi. Jadi kita nggak cuma bisa, aku nggawa nang surga, tapi tidak ada sistemnya. Maka kita juga bangun sistem bagaimana wakaf yang benar gitu ya. Wakaf yang betul-betul produktif sehingga secara syariat tidak menyelisihi. Nanti anak-anak kita pun juga tidak punya kendala secara finansial gitu. Harapannya seperti itu. Itu yang kita impian ke depan itu seperti itu. Dan kita berharap seluruh karyawan kita itu merasakan paling tidak secara relatif itu merasakan apa yang kita rasakan. Itu yang sementara ini menjadi PR bagi kita ya. Dari PR bagi kita seperti itu. Ya, sangat inspirasi sekali Mas Fahmi. Jadi mau udah dibawa kemana? Mau ke surga. Luar biasa nih Mas. Terima kasih inspirasinya. Saya malah belum kesampaian ke sana. Mikirnya donyo. Jadi pernah satu ketika saya belajar The Power of Dream. Memang benar-benar ketika saya tulis betul. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Saya nulisnya begini. Ini saya kasih contoh dulu ya. Ya Allah, alhamdulillah saya bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas kelimpahan rahmat dan hidayahmu pada tanggal 9 bulan 9 2012. Waktu itu 2013 ya. Saya bisa naik haji bersama keluarga. Tetapi ternyata Allah cepatkan waktu itu. Jadi cepatkan 2012 Allah kasih berangkat. Jadi saya nulisnya 2019 itu. Tanggal 9 bulan 9 2009. Saya terus begitu tuh. Alhamdulillah ya Allah, saya bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Ini kekuatan impian. Sebenarnya luar biasa, tapi jarang sekali digali hal semacam ini. Karena visi itu penting sebenarnya. Jadi kita gali betul, kita bersyukur pada Allah dengan kalimat seperti tadi itu. Makanya kan ada buku yang namanya The Power ada, kemudian yang satu apa ya itu? The Secret ya. Dulu saya belajar The Secret dan The Power itu saya pelajari betul itu karya Rhonda Byrne itu, karena tak pelajari betul itu bahaya juga garis tipis antara kesyirikan dan kekuatan Allah. Ini bahaya kalau nggak tahu. Maka saya pernah belajar itu dan saya aplikasikan dengan kata-kata di depannya, alhamdulillah ya Allah, aku bersyukur dan terima kasih kepadamu pada tanggal sekian bulan sekian sana Ejid. Ternyata dipercepat, tidak tahu itu ketika kita punya niatan itu Allah kasih yang min haitsulayah tasibnya itu cepat banget. Rezeki yang jangan sangka-sangka cepat banget. Karena niatan kebaikan tuh mesti Allah kasih benar-benar.
Saya membuat begini Mas Hoiru, saya kan takmir masjid nih, saya berikan sarpras nih. Saya hanya bikin tulisan begini di ketika saya bongkar beranda itu saya tulis begini. Infak sedekah emergensi saya bilang gitu. Saya butuh sekali semen sekian sak. Ini saya kasih plang gitu. Plang yang parkir itu saya ganti tulisan itu tuh. Saya MMT itu kami takmir sangat emergensi sekali membutuhkan semen 200 sak. Nomor telepon takmir bawah takmir masjid. Ini kecepatan yang luar biasa yang jarang dipakai teman-teman kita. Ada tamu dari Jakarta, nelpon, ini bener nih butuh semen 200 sak nih. Jam sekian nih ya, jam sekitar setelah asar itu. Bener Bapak? Oh, kamu bisa datang ke masjid? Bisa Pak. Langsung mana toko material, ketok sekarang. Gitu. Uang Jakarta itu besar sekali. Kalau bagi kita mungkin besar, tapi uang Jakarta itu kecil segitu gitu. Jadi saya sering kayak gitu tuh. Takmir sangat emergensi sekali, bukan melakukan di pinggir jalan dengan pakai speaker kemudian pakai jaring itu bukan, tetapi saya bikin tulisan kayak gitu aja udah kekuatannya udah dahsyat. Kotak saya bikin kotak amal ini hanya untuk pelebaran dan pengembangan masjid, udah kotak itu. Jadi namanya kekuatan kata-kata, kekuatan tulisan ya. Kotak amal itu biasanya 7 juta Mas 1 bulan. Ketika saya tulis gitu menjadi 31 juta. Ini bukan uang manusia nih saya bilang gitu kan. Karena kok secepat itu gitu. Nah ini sekedar ini aja pengalaman. Bang, Birrul Walidain. Ada bisa di-sharing lah kaitan tentang percepatan bisnis dengan Birrul Walidain. Monggo, Bang Hoiru. Hubungan dengan orang tua. Nggak tahu ya, saya artinya kalau kita melihat tuh kita Birrul Walidain itu jauh dari kebaikan ya. Artinya kita nggak paham, dan pada saat orang tua itu meninggal, orang tua saya qadarullah empat-empatnya itu ya, mertua saya dan orang tua saya itu meninggal pas COVID itu. Jadi kalau ada yang ngomong COVID itu enggak ada ya harus berhati-hati gitu, karena banyak orang tuanya yang meninggal gara-gara COVID. Mertua saya meninggal 2, ibu san bapak tiri saya juga meninggal. Di saat mereka meninggal itu tentu kita justru berpikir ternyata kita ini belum apa-apa gitu. Ya, kalau persoalan hubungannya gimana saya enggak paham. Ya, saya enggak terlalu berani menjamin bahwa saya sudah berbakti sehingga bisnis jalan, saya enggak tahu. Kita justru merasa setelah mereka meninggal itu ternyata aduh kita tuh belum apa-apa ya, rugi gitu. Rugi sekali gitu. Jadi mungkin teman-teman yang sharing aja bahwa kalau masih orang tua masih hidup, ini sering kali kita dengar tapi kadang-kadang kita remehkan gitu. Saya dulu ingat pada saat saya ini kisah aja cerita. Saya waktu itu pernah makan di restoran yang cukup mahal gitu restorannya. Itu ada pelayan itu bawa lobster besar sekali gitu. Lobsternya besar sekali, saya tanya sama pelayannya, "Pak, ini buat meja mana?" gitu intinya. "Oh, buat meja sana." gitu. "Itu harganya berapa kalau kayak gini?" Dia bilang 2 juta pada waktu itu. Entah itu tahun berapa saya lupa. Saya tuh sebetulnya berniat untuk membelikan ibu saya karena ibu saya tuh suka udang dan lobster-lobsteran gitu. Pas ibu saya dengar, rasa tuku. Larang gitu. Entah kenapa juga akhirnya saya nurutin ibu saya untuk nggak beli. Tapi qadarullah begitu ibu saya meninggal, ya Allah 2 juta tuh murah. Kenapa dulu nggak tak belikan aja gitu. Maksudnya kenapa saya harus dengarkan omongan ibu saya waktu itu? Saya setiap sekarang kalau ngeliat udang atau lihat lobster tuh rada gelo gitu maksudnya. Nah, hal-hal semacam ini sebetulnya menjadi titik berat kita untuk mengatakan bahwa diri kita sudah baik, jauh dari baik sebetulnya. Cuman karena rahmat Allah itu lebih besar daripada murkanya, maka kadang-kadang Allah ngasih kita lebih banyak gitu. Kalau sekiranya benar-benar dihitung kayaknya habis kita ini udah. Gitu. Monggo Bang Tastin. Ini termasuk strong way ya. Saya kasih sedikit ini bocoran strong way Mas ya. Jadi ilmu strong way, kekuatan apa yang Anda harus unstoppable. Ini saya waktu itu mendaftarkan haji orang tua saya, dua-duanya. Enggak punya uang loh Bang. Iya, sampai pakai talangan waktu itu karena orang tua udah tua. Ini kakak saya pada sukses-sukses tapi nggak pernah perhatian seperti itu. Ini orang tua kedua orang tua saya kalau nggak lihat Mekah, wah bahaya saya ini. Saya anak paling terakhir. Dengan kenekatan itu
dalam 2 tahun ya, alhamdulillah ada uang itu sampai 3 orang bisa berangkat semua itu. Dari niat dulu itu. Dari niat itu. Jadi ini strong way. Ini bagian kecil dari strong way yang mau saya sampaikan nanti next time. Ketika kita punya satu hajat yang seperti itu, wah, kan ada ayatnya tuh, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadir. Nah, ini silakan lihat tafsir Ibnu Katsirnya, silakan. Ini luar biasa. Ketika kita sudah menancapkan satu niat, Pak, menghajikan orang tua nggak punya uang sekalipun. Waktu itu 15 juta kan itu talangan kan, sampai saya pakai talangan, mohon maaf, karena saya ngejar orang tua saya untuk berangkat haji. Nah, pada pelunasan itu alhamdulillah malah sisa. Itu ceritanya panjang, yang jelas itu sebagian daripada yang namanya strong why, kekuatan apa gitu. Ya, saya juga sependapat dengan Bang Khairu ya, bahwasanya kadang kita pengen melakukan sesuatu ke orang tua bilang jangan kayak gitu kan. Akhirnya ya seperti itu, apalagi kita ini merantau ya, jauh dari orang tua seperti itu. Bang, ini direkam ya Bang. Mungkin ada yang bisa Abang sampaikan yang nanti sekiranya akan dilihat sama anak Abang, cucu-cucunya, dan ini momen yang paling berharga ya. Mungkin bisa disampaikan juga kepada kita semuanya bahwasanya gimana untuk menghadapi menjadi pengusaha yang tangguh seperti itu apa? Silakan Bang. Bisa menitip pesan ke kita semuanya. Iya, ini pesannya juga yang lebih layak mungkin saya gitu ya. Perlu dicatat di benak kita bahwa sesungguhnya apapun yang kita punya hari ini, ya, sesungguhnya itu sebetulnya hanya wasilah. Tujuan kita itu bukan di sini, tujuan kita itu jannah. Jadi sekiranya kita itu mau jadi pengusaha, maka jadikan pengusaha itu usaha kita, harta kita sebagai wasilah kita untuk masuk surga. Kalau kita toh sekiranya Allah takdirkan kita adalah orang-orang yang miskin, maka jadikanlah kemiskinan itu jadi wasilah bagi kita untuk masuk surga. Jadi siapa kita tuh nggak masalah. Siapa kita tuh nggak masalah. Kita pengusaha atau bukan, yang penting tujuan kita adalah jannah. Karena kalau kadang-kadang di pelatihan-pelatihan atau di sharing-sharing gitu ya, semua kita bisa jadi pengusaha. Itu saya katakan dusta. Tidak penting kita tuh jadi apa tuh, tidak penting. Yang penting adalah tujuan kita tuh surga. Itu aja. Karena insya Allah di surga itu tidak ada kelelahan setelahnya. Saya pikir itu. Monggo Bang Dasen, ada yang mau disampaikan yang insya Allah nanti bisa didengarkan oleh anak cucu kita ke depan. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Bang Khairu bahwa dunia ini sementara ya Mas. Ketika kita sudah punya visi yang sangat besar dan visi yang sangat seperti itu ya tadi ya, maka unlimited. Bahkan sahabat pernah ditanya Anas bin Malik kalau nggak saya, itu kapan kita istirahat? Ketika kaki kanan kita sudah sampai di surga. Wah, ini filosofi yang luar biasa sekali. Jadi kita memang pengusaha ini, saya sendiri jarang istirahat. Saya tidurnya saat penak-penak, setelah duhur di jalan ya tidur di masjid pula orang biasa, karena bagi saya bumi Allah itu luas dan ini bumi Allah gitu loh. Saya tidur seenak-enak dewe gitu. Walaupun orang mengatakan wah kamu harus safety, harus tidur, enggak mikir. Saya seorang adventure ya, seorang petualang, mau tidur dimanapun, nah oke ya, itu kalau orang-orang yang sudah punya filosofi semacam itu, artinya walaupun di pengusaha, kemudian kita hidupnya zuhud tadi ya. Itu lost doll, penak sekali, hidup itu penak sekali, enggak ada harus wah ini harus ke hotel yang berbintang ini, enggak perlu. Seperti itu Mas. Masya Allah. Ini telat saya sadari ya, ternyata dua narasumber kita ini ternyata suka motor-motoran juga ini. Yang satu suka motor trail, yang satu suka touring. Oke, teman-teman lagi kita buka pertanyaan lagi. Cukup? Masya Allah. Insya Allah kita terima kasih abang-abang sekalian ya sudah mau berbagi cerita, dan boleh kita undang kembali lagi ya nanti insya Allah ya. Kami dari tuan rumah mewakili mengucapkan jazakallah
Terima kasih, ilmu yang disampaikan ke kita sangat mengena. Bahwasanya visi terbaik adalah apapun profesinya ya, nggak harus pengusaha. Itu harus tujuannya adalah surga. Gitu ya Bang ya. Oke, terima kasih buat para saudagar sekalian. Kami infokan kembali, insya Allah hari Ahad ada kajian Ruang Ilmu Arafah yang diisi oleh Ustadz Haris Budiatna, insya Allah dimulai ba'da zuhur ya. Buat teman-teman sekalian, kami mewakili tuan rumah, mohon maaf jika ada kekurangan pelayanan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Monggo nanti bisa berinteraksi dengan pembicara setelah acara. Masya Allah, boleh Bang, boleh. Ada yang mau dibagikan hadiah? Saya punya hadiah untuk 2 orang saja tapi. Jadi saya mau tanya yang rumahnya paling jauh siapa nih? Yang rumahnya paling jauh di sini siapa? Yang rumahnya Ibu-ibu? paling jauh. Paling jauh. Rumah loh ya, ini rumah ya, jangan asalnya. Yang sekarang ya dari mana Pak? Demak. Meranggen. Ada yang lebih jauh dari Meranggen? Ibu? Ambarawa. Wah, Ambarawa, Masya Allah. Oh, Mangkang masih Indonesia. Salatiga Bu. Masya Allah, Salatiga. Dari Salatiga ke sini ya? Masya Allah. Ini Ibu, saya kasih payung biar nggak kehujanan. Enggak. Nah, jazakallah. Geher, Masya Allah, barakallahu fiqh. Yang kedua, untuk yang istrinya paling banyak. Oke. Monggo, Bang Fai sudah ada. Yang Bang? ada istrinya 2 siapa? Istrinya 2. Ayo ngaku. Ayo, jangan ini ada disembunyikan. hadiah ini beneran ini. Dia ngajak istri, jangan disembunyikan. Ayo ngaku sekarang. Kayaknya nggak ada yang berani ngaku ibu-ibu ya. Nanti japri aja saya kasih hadiah. Oke, yang kedua yang usianya paling tua. Yang usianya paling tua di sini siapa? 72. Kayaknya udah nggak mungkin ada yang lebih tua kayaknya. Ada yang lebih tua. Masya Allah. Masya Allah, paling senior Masya Allah. Pak Bondo. Kita kasih sendal Pak. Masya Allah, sendal ngerembel. Alhamdulillah. Syukran jazakallahu. Jazakallah. Terima kasih Bang, insya Allah kita kumpul lagi touring bersama ya Bang ya. Kita punya hobi yang sama, berbagi cerita. Oke teman-teman sekalian, kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.